Mengejutkan. 3 tahun dikira meninggal. Tunangan CEO kaya raya ditemukan mengais sampah demi bertahan hidup. Langit Jakarta sore itu terbakar dalam semburat jingga dan ungu lebam, seolah cakrawala sedang memamerkan luka memar kepada dunia yang sibuk. Di balik dinding kaca setebal 2 inci di lantai 45, Susan berdiri mematung. Sosoknya anggun, dibalut setelan blazer rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan pendapatan setahun kaum jelata di bawah sana. Namun, jika ada mata batin yang mampu menembus lapisan sutra dan kosmetik mahal itu, mereka hanya akan melihat puing-puing. Sebuah kerajaan megah yang rajanya telah mangkat, meninggalkan ratu yang bertahta di atas singgasana abu. Ruangan itu dingin, bukan karena pendingin udara yang mendengung halus tanpa henti, melainkan karena bekunya hati penghuninya. Meja mahoni besar di belakangnya penuh dengan tumpukan dokumen, kontrak akuisisi properti, laporan saham yang meroket, dan undangan gala makan malam dari para elit negeri. Dunia memujanya. Majalah-majalah bisnis menempatkan wajahnya di sampul depan dengan tajuk utama, wanita besi, usia 28 tahun, aset triliunan, dan hati yang tak tertembus. Mereka menyebutnya dingin karena dia jarang tersenyum. Mereka menyebutnya fokus karena dia tidak pernah terlihat menggandeng pria manapun. Mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah tahu bahwa dingin itu adalah mekanisme pertahanan diri, dan fokus itu hanyalah cara Susan membunuh waktu agar tak perlu berhadapan dengan sepi yang mencekik. Ketukan di pintu memecah hening. Sekretarisnya, seorang wanita muda yang selalu tampak gugup, melongokkan kepala. "Maaf mengganggu, Bu Susan. Mobil jemputan sudah siap di lobi. Dan ini bunga dari Pak Handoko, CEO Gunawan Group. Beliau titip salam." Susan tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada kemacetan di jalanan Sudirman yang tampak seperti aliran sungai darah dari lampu rem kendaraan. "Buang bunganya." Suara Susan datar, tanpa intonasi, namun memiliki otoritas yang mutlak. "Dan katakan pada Pak Handoko, saya tidak menjual perusahaan saya, apalagi hati saya." "Baik, Bu." Pintu tertutup kembali. Susan menghela napas panjang. Uap napasnya seolah menciptakan kabut tipis di kaca. 3 tahun. Sudah 1095 hari sejak dunia berhenti berputar baginya. Orang bilang waktu akan menyembuhkan luka. Bohong besar. Waktu tidak menyembuhkan apa-apa. Waktu hanya mengajarkan kita cara berjalan pincang sambil berpura-pura tegap. Waktu hanya menimbun rasa sakit itu di sudut terdalam, membiarkannya membusuk dan meracuni sisa-sisa kebahagiaan yang mungkin tumbuh. Dia memutar tubuhnya, melangkah gontai mengambil tas kulitnya. Langkah kakinya bergema di lantai marmer. Bunyi tak-tak yang terdengar seperti hitungan mundur menuju kesunyian malam yang panjang. Setiap kali matahari terbenam, ketakutan itu datang. Bukan takut pada gelap, tapi takut pada mimpi. Karena di dalam mimpi, dia masih ada. Bidin masih ada. Di dalam lift pribadi yang meluncur turun dengan kecepatan tinggi, Susan memejamkan mata. Gravitasi yang menekan tubuhnya tidak seberat rindu yang menekan dadanya. "San, kalau nanti kita nikah, aku nggak mau pesta mewah. Cukup di panti asuhan tempat aku dulu sering main. Ya? Uangnya mending buat mereka sekolah." Suara itu, suara bariton yang hangat, dengan logat Jawa yang kental namun lembut, bergaung di kepalanya sejelas rekaman kaset baru. Bidin bukan orang kaya. Dia hanya lelaki sederhana, seorang pekerja sosial dan relawan kemanusiaan yang memiliki senyum paling tulus yang pernah dilihat Susan. Bidin adalah anomali di hidup Susan yang penuh perhitungan untung rugi. Bidin mengajarkannya bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada saldo bank, tapi pada seberapa banyak kita bisa memberi. Lift berdenting. Pintu terbuka. Lobi gedung perkantoran itu megah. Namun Susan berjalan melewatinya seperti hantu. Sopir pribadinya, Pak Asep, sudah membukakan pintu mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. "Langsung pulang, Non?" tanya Pak Asep sopan. Susan mengangguk lemah. Dia masuk ke dalam kabin mobil yang hening dan beraroma kulit mahal. Begitu pintu ditutup, dia kembali terisolasi dari dunia luar. Disinilah, di dalam kotak besi berjalan ini, pertahanannya sering kali runtuh. Mobil melaju membelah kemacetan ibu kota. Susan menyandarkan kepalanya ke jendela. Rintik hujan mulai turun,
membasahi kaca, membiaskan cahaya lampu jalan menjadi lukisan abstrak yang suram. Hujan selalu membawanya kembali ke hari itu. Hari terkutuk 3 tahun lalu. Ingatannya menarik paksa jiwanya mundur ke masa lalu. Jalanan basah dan licin. Malam itu mereka baru saja pulang dari mencoba baju pengantin. Bidin bersikeras menyetir mobil tua miliknya. Mobil kijang butut yang dia banggakan karena hasil keringatnya sendiri. Mereka tertawa. Bidin sedang menceritakan lelucon bodoh tentang ayam yang menyeberang jalan. Susan tertawa begitu lepas, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Cincin emas putih sederhana melingkar di jari manisnya, berkilau ditimpa lampu jalan. Lalu, cahaya itu datang, menyilaukan, putih, menusuk mata. Sebuah truk tronton kehilangan kendali dari arah berlawanan, menerobos pembatas jalan seperti monster besi yang kelaparan. Tidak ada waktu untuk menjerit. Tidak ada waktu untuk berdoa. Hanya ada bunyi decit ban yang memekakan telinga, disusul benturan keras yang mengguncang bumi. Logam bertemu logam. Kaca pecah berhamburan seperti hujan berlian yang tajam. Dunia berputar jungkir balik. Hening. Bau anyir darah. Bau bensin yang menyengat. Susan terbangun dalam posisi terhimpit air bak. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Dia menoleh ke samping. Bidin. Bisiknya serak. Sisi pengemudi hancur lebur. Bidin terkulai. Wajahnya tak terlihat tertutup pecahan kaca dan darah. Tangan Bidin masih memegang setir dengan erat, seolah berusaha melindungi Susan sampai detik terakhir. Susan menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dia merangkak, menyeret tubuhnya yang penuh luka, berusaha menggapai tangan Bidin yang dingin. "Jangan pergi, kumohon. Mas, jangan pergi." Rintih batinnya saat itu. Sirine ambulan meraung-raung di kejauhan, tapi bagi Susan, suara itu terdengar seperti nyanyian kematian. Di rumah sakit, dalam kekacauan ruang UGD yang putih menyilaukan dan berbau antiseptik, dia dipisahkan dari Bidin. Dia berteriak histeris, memohon agar dokter menyelamatkan tunangannya. 2 hari kemudian, dalam kondisi masih di kursi roda, seorang dokter tua mendatanginya dengan wajah penuh duka. Kesalahan administrasi. Kekacauan data korban tak dikenal. Bidin sempat kritis, dipindahkan ke rumah sakit lain karena fasilitas penuh, dan di tengah jalan dia dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya, kata mereka, sudah dikebumikan massal bersama korban kecelakaan beruntun lainnya yang tanpa identitas jelas karena dompetnya hilang di lokasi kejadian. Tidak mungkin. Dia Bidin saya. Dia tidak mungkin mati. Susan mengamuk saat itu, melempar vas bunga, menghancurkan apa saja yang bisa diraih tangannya. Tapi takdir tidak bisa diajak negosiasi. Bidin hilang, lenyap di telan bumi, meninggalkan Susan sendirian di puncak dunia yang kini terasa seperti neraka. Air mata menetes di pipi Susan, jatuh membasahi tas Hermesnya. Dia tersentak kembali ke masa kini. Mobilnya sudah memasuki gerbang rumah mewahnya di kawasan elit Menteng. Rumah itu besar, pilar-pilarnya kokoh menjulang, tapi tak ada nyawa di dalamnya. Susan turun dari mobil, mengabaikan payung yang disodorkan pelayan. Dia membiarkan gerimis menerpa wajahnya, berharap air langit itu bisa membasuh rasa sakit yang berkerak di jiwanya. Dia berjalan masuk ke kamar utamanya yang luas. Di atas nakas, sebuah bingkai foto berdiri tegak. Foto Bidin yang sedang tertawa lebar, giginya yang rapi terlihat, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Susan mengambil foto itu, memeluknya erat di dada. Tubuhnya merosot ke lantai, bersandar pada tepi ranjang. Di kamar yang sunyi itu, wanita yang ditakuti para pebisnis Jakarta ini meluruh. Bahunya berguncang hebat. Isak tangis yang selama ini dia tahan di kantor, dia ledakkan di sini. Tuhan! Bisiknya lirih, suaranya pecah berantakan. Ambil semua hartaku, ambil perusahaanku, ambil nyawaku sekalian. Tapi tolong, kembalikan dia. Sekali saja. Izinkan aku melihat senyumnya sekali saja. Malam itu, Susan tertidur di lantai, memeluk bingkai foto dingin itu seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudera kepedihan yang menenggelamkannya. Dia tidak tahu,
bahwa Tuhan sedang mendengarkan doanya dengan cara yang paling tidak terduga. Bahwa esok hari, di sebuah perempatan lampu merah yang kotor dan berdebu, takdir sedang menunggunya dengan kejutan yang akan memporak-porandakan kewarasannya. Di luar, hujan semakin deras, seakan langit ikut menangis meratapi cinta yang terputus paksa. Namun, di balik awan hitam pekat itu, sebuah skenario baru sedang ditulis. Sebuah pertemuan yang akan menguji seberapa besar cinta mampu bertahan melawan lupa. Susan memejamkan mata, membiarkan mimpi buruk itu datang lagi. Setidaknya di sana, Bidin masih miliknya. Matahari sore Jakarta tidak pernah ramah. Ia menggigit kulit, memanggang aspal hingga menguapkan aroma karet terbakar dan debu jalanan yang menyesakan. Di kawasan kota lama, di mana gedung-gedung tua peninggalan kolonial berdiri rapuh dengan cat yang mengelupas seperti kulit penderita kusta, kemacetan adalah ritual harian yang menyiksa. Ribuan kendaraan terjebak dalam lautan logam yang menggeram. Klakson bersahut-sahutan menciptakan simfoni sumbang yang memekakan telinga. Di tengah kekacauan itu, Mercedes-Benz hitam milik Susan terhenti pasrah. Di dalam kabin yang sejuk dan kedap suara, Susan duduk bersandar dengan mata terpejam. Dia baru saja menyelesaikan pertemuan alot dengan investor asing di sebuah kafe vintage di sekitar sini. Kepalanya berdenyut. Bukan karena lelah berpikir, tapi karena rindu yang tiba-tiba menyeruak hebat saat dia melihat sepasang kekasih bergandengan tangan menyeberang jalan tadi. Pemandangan sederhana yang bagi orang lain biasa saja, namun bagi Susan, itu adalah belati yang menghunjam ulu hati. Macetnya parah sekali. Non, ada perbaikan jalan di depan sepertinya. Suara Pak Asep terdengar hati-hati, memecah lamunan Susan. Susan hanya bergumam pelan, membuka matanya perlahan. Dia menoleh ke jendela samping. Kaca mobil yang dilapisi film gelap itu membingkai dunia luar seperti sebuah layar bioskop bisu. Dia melihat pedagang asongan yang mengetuk-ngetuk kaca mobil di sebelahnya, pengamen dengan gitar kencrung yang bernyanyi tanpa jiwa, dan asap knalpot yang mengepul hitam ke udara. Semuanya tampak abu-abu. Semuanya tampak mati. Lampu lalu lintas di perempatan besar itu menyala merah. Tegas. Menghukum semua orang untuk berhenti dan menunggu. Tatapan Susan menyapu trotoar di seberang jalan, tempat tumpukan sampah plastik menggunung di dekat tiang listrik. Di sana, di antara debu dan kotoran kota, sesosok manusia sedang bergerak lambat. Seorang pemulung. Laki-laki itu tampak mengenaskan. Tubuhnya kurus, dibalut kaos oblong yang warnanya sudah tidak bisa didefinisikan lagi, antara coklat tanah dan hitam oli. Celananya compang-camping di bagian lutut, memperlihatkan kulit yang terbakar matahari. Di bahunya, sebuah karung goni besar yang tampak berat membebani langkahnya. Dia berjalan tertatih, menyeret kakinya yang dibungkus sandal jepit beda warna. Susan hendak membuang muka, tidak tega melihat kemiskinan yang begitu telanjang. Namun, sesuatu menahannya. Sebuah gerakan. Pemulung itu berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya. Dia mengangkat lengan kanannya, menyapu pelipis dengan punggung tangan. Gerakan itu, cara dia memiringkan kepala sedikit ke kiri saat kelelahan. Cara bahunya turun naik mengambil napas panjang. Jantung Susan berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Darah di tubuhnya seolah tersedot habis ke kaki, meninggalkan wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Akal sehatnya berteriak keras, mencoba menampar kesadarannya agar kembali berpijak di bumi. Bidin sudah mati, Susan. Dia sudah hancur bersama mobil itu 3 tahun lalu. Ini hanya halusinasi. Ini hanya tipuan otakmu yang lelah. Tapi mata itu, saat pemulung itu menoleh ke arah jalan raya, menunggu celah untuk menyeberang, cahaya matahari sore yang kemerahan menerpa wajahnya. Wajah itu kotor, tertutup debu jalanan dan cambang yang tumbuh liar tak terurus. Rambutnya panjang dan gimbal, menggumpal karena keringat dan daki. Namun, di balik semua lapisan kotoran itu, struktur tulang wajahnya tidak bisa menipu ingatan seorang wanita yang pernah menghafal setiap inci lekuknya dengan ujung jari. Hidung yang mancung dengan sedikit tekukan di ujungnya. Rahang tegas yang kini tertutup berewok kasar. Dan tatapan itu, tatapan mata yang sayu, teduh, namun kosong. Bidin. Suara itu keluar dari tenggorokan Susan bukan sebagai panggilan, tapi sebagai letupan napas yang terkejut. Tangannya gemetar hebat saat menempelkan telapak tangan ke kaca jendela,
seolah ingin menembus penghalang tak kasat mata yang memisahkan dua dunia mereka. "Pak Asep, berhenti. Buka pintunya," teriak Susan tiba-tiba. Suaranya melengking, kehilangan wibawa, penuh kepanikan murni. Pak Asep tersentak kaget, hampir menginjak pedal gas karena terkejut. Non? Kenapa? Lampu sudah hijau. Non, kita nggak bisa berhenti di sini, di tengah. Saya bilang berhenti. Susan tidak menunggu. Dia tidak peduli pada aturan lalu lintas, tidak peduli pada keselamatan, tidak peduli pada citranya sebagai CEO terhormat. Dia menarik tuas pintu mobil dengan kasar. Blam. Pintu mobil mewah itu terbuka lebar. Udara panas Jakarta yang berbau bensin langsung menampar wajahnya, merusak tatanan rambutnya yang sempurna. Suara klakson yang tadinya teredam kini menyerbu telinganya dengan brutal. "Non Susan. Ya Allah, Non." Pak Asep berteriak panik, tapi terlambat. Majikannya sudah melompat turun ke aspal panas. Susan berlari. Dia berlari dengan sepatu hak tinggi Christian Louboutin yang harganya puluhan juta, menapaki aspal kasar yang penuh lubang. Rok pensilnya yang sempit membatasi langkahnya, tapi dia tidak peduli. Dia tersandung, hampir jatuh. Namun keseimbangannya dipulihkan oleh satu tujuan gila yang membakar otaknya, laki-laki itu. Di seberang jalan, pemulung itu sudah mulai berjalan lagi, menyeret karungnya menjauh, masuk ke gang sempit di antara toko-toko tua yang tutup. Punggungnya yang membungkuk itu semakin menjauh, seolah hendak ditelan bayang-bayang gedung. "Bidiinin!" Teriakan Susan pecah di udara, bersaing dengan deru mesin bus kota yang lewat. Pengendara motor memaki-maki karena Susan memotong jalan sembarangan. Sebuah taksi mengerem mendadak, bannya berdecit nyaring di aspal, hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuh Susan. "Woi, kalau mau mati jangan di sini, Mbak," teriak sopir taksi itu kasar. Susan tidak mendengar. Telinganya tuli. Matanya hanya terkunci pada sosok kumal di seberang sana. Rasa takut ditabrak kendaraan lenyap, digantikan oleh rasa takut yang jauh lebih purba. Takut kehilangan dia untuk kedua kalinya. Napasnya memburu. Paru-parunya terasa seperti diisi serbuk kaca. Jantungnya memukul-mukul rongga dada dengan ritme yang menyakitkan. Setiap langkah lari Susan adalah sebuah pemberontakan terhadap takdir. "Tuhan, jangan permainkan aku. Jika ini mimpi, bangunkan aku sekarang. Tapi jika ini nyata, jangan biarkan dia menghilang lagi." Dia sampai di seberang jalan dengan napas tersengal. Kakinya sakit luar biasa, mungkin lecet atau terkilir, tapi adrenalin memati rasakan segalanya. Dia melihat sosok itu berbelok di tikungan sebuah bangunan tua bekas gudang rempah-rempah. Susan mengejar, mengabaikan tatapan aneh orang-orang di pinggir jalan. Mereka melihat seorang wanita berpenampilan sangat mewah, berlari seperti orang gila mengejar hantu, dengan air mata yang mulai merusak riasan wajahnya. Kontras yang menyedihkan. Ratu yang turun dari tahta demi mengejar bayangan masa lalu. "Mas, tunggu!" teriak Susan lagi, suaranya parau. Pemulung itu tidak menoleh. Dia terus berjalan, langkahnya pincang dan berat. Karung goninya bergesekan dengan tanah, menimbulkan suara srek-srek yang terdengar pilu. Susan mempercepat langkahnya, memaksakan sisa tenaganya. Jarak mereka semakin dekat. 5 meter, 3 meter. Bau apek dari tubuh pemulung itu mulai tercium. Bau keringat basi, sampah, dan matahari. Bau yang seharusnya membuat Susan mual. Tapi anehnya, di balik bau busuk itu, indera penciumannya menangkap aroma samar yang terkubur dalam memori alam bawah sadarnya. Aroma dia. Dengan tangan gemetar, Susan menggapai bahu pemulung itu. "Bidin." Laki-laki itu tersentak. Dia berhenti mendadak. Tubuhnya menegang seolah baru saja disergap musuh. Karung di bahunya merosot jatuh ke tanah, menimbulkan debu yang mengepul tipis. Perlahan, sangat perlahan, laki-laki itu memutar tubuhnya. Waktu seakan melambat hingga berhenti total. Suara bising kota, klakson, teriakan pedagang, deru mesin, mendadak senyap, seolah seseorang menekan tombol mute pada dunia. Yang terdengar di telinga Susan hanyalah detak jantungnya sendiri yang menggila dan desau angin yang membawa debu.
Wajah itu berbalik sepenuhnya. Mata mereka bertemu. Mata coklat gelap yang dulu selalu menatap Susan dengan penuh cinta. Mata yang dulu berbinar saat menceritakan mimpi-mimpi kecil mereka. Kini, mata itu menatapnya juga. Namun, tidak ada cinta di sana. Tidak ada rindu. Tidak ada pengenalan. Yang ada hanya ketakutan. Ketakutan seekor hewan liar yang terpojok saat berhadapan dengan pemburu. Mata itu menatap Susan bukan sebagai kekasih yang hilang, melainkan sebagai orang asing yang menakutkan, seorang wanita kaya yang mungkin akan memarahinya karena menghalangi jalan. Susan ternganga. Bibirnya bergetar hebat. Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya jebol. Tumpah ruah membasahi pipinya yang memerah karena panas dan emosi. Seluruh tubuhnya lemas, lututnya goyah. Dia ingin memeluk, tapi tatapan asing dari laki-laki itu membekukannya di tempat. Itu benar Bidin. Luka kecil di atas alis kirinya, bekas jatuh dari sepeda saat kecil, masih ada di sana, tertutup debu hitam. Tahi lalat di lehernya, tepat di bawah garis rahang, masih ada. Itu Bidin. Tunangannya, kekasihnya, hidupnya, berdiri di hadapannya. Bernapas. Tapi, dia menjadi orang lain. Susan berdiri terpaku di trotoar kotor itu, di tengah keramaian kota lama yang acuh tak acuh. Di hadapannya berdiri hantu masa lalu yang menjelma menjadi manusia paling hina. Sebuah reuni yang dinanti selama 3 tahun, namun terasa lebih menyakitkan daripada perpisahan kematian itu sendiri. Dia menemukan Bidin, tapi di saat yang sama, dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan Bidin kembali. Dunia Susan runtuh lagi, kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena kenyataan yang terlalu pahit untuk ditelan. Langit sore semakin gelap, seolah bersiap menutup tirai babak kedua yang penuh dengan ketidakpastian. Angin sore di kota lama berhembus membawa debu, memutar-mutar sampah plastik di sekitar kaki mereka berdua. Di antara hiruk-pikuk klakson dan teriakan pedagang kaki lima, tercipta sebuah gelembung keheningan yang menyesakkan di antara Susan dan laki-laki itu. Waktu seolah membeku, menyisakan mereka berdua sebagai satu-satunya entitas yang hidup di tengah lukisan kota yang suram. Susan berdiri terpaku. Napasnya masih memburu, namun bukan lagi karena lari, melainkan karena hantaman realitas yang meremukkan dadanya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdenging, sebuah ritme kepanikan yang menyakitkan. Di hadapannya, hanya berjarak 1 lengan, berdiri sosok yang selama 3 tahun ini menghantui setiap tidurnya. Bidin. Namun, pemandangan ini salah. Sangat salah. Di memori Susan, Bidin adalah pria yang selalu wangi sabun sandalwood, dengan kemeja flanel rapi dan senyum yang mampu meredakan badai. Tapi sosok di depannya ini adalah reruntuhan manusia. Rambutnya gimbal dan kaku karena daki, menggantung menutupi sebagian wajah yang kusam. Kulitnya, yang dulu sawo matang bersih, kini terbakar matahari hingga menghitam legam, penuh dengan goresan luka lama yang mengering dan koreng akibat hidup di jalanan. Aroma tubuhnya menusuk, campuran keringat basi, sampah fermentasi, dan kepedihan yang menguar dari pori-pori kemiskinan. Namun, yang paling menyakitkan bagi Susan bukanlah fisik yang hancur itu. Yang membunuhnya perlahan adalah mata itu. Mata Bidin menatapnya dengan kewaspadaan seekor anjing liar yang takut dipukul. Pupil matanya melebar, memancarkan ketakutan murni. Tidak ada binar pengenalan. Tidak ada kehangatan rindu. Tatapan itu kosong, datar, dan asing. Seolah Susan adalah makhluk dari planet lain, atau lebih buruk lagi, ancaman. Bidin. Bisik Susan lagi. Suaranya serak, pecah di ujung tenggorokan, seperti kaca yang retak. Laki-laki itu mundur selangkah. Gerakannya patah-patah. Waspada. Tangannya yang kotor dan gemetar meremas ujung kaos oblongnya yang bolong-bolong. Ampun, Nyonya. Suaranya parau, kering, seolah pita suaranya jarang digunakan untuk bicara. Saya nggak nyuri. Sumpah, Nyonya. Saya cuma lewat. Jangan panggil Satpol PP. Kalimat itu menampar wajah Susan lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Lutut Susan lemas seketika. Nyonya. Kata itu bergema di kepalanya, memantul-mantul di dinding kesadarannya dengan nada mengejek.
Laki-laki yang pernah berjanji akan menjaganya seumur hidup. Laki-laki yang pernah membisikkan kata cinta di telinganya setiap malam, kini memohon ampun padanya seolah dia adalah Algojo. Bidin, ini aku. Susan melangkah maju satu tapak, tangannya terulur gemetar, ingin menyentuh pipi yang tertutup berewok kasar itu. Ini Susan. Kamu nggak ingat aku? Laki-laki itu tersentak mundur lagi, hampir menabrak tembok bangunan tua di belakangnya. Dia menatap tangan Susan yang terawat, putih, halus, dengan kuku yang dipulas rapi, dengan tatapan ngeri. Kontras antara tangan itu dan kulitnya yang berdaki menciptakan jurang pemisah yang lebar. Dia merasa kotor. Dia merasa tidak pantas bahkan untuk sekadar terkena bayangan tangan itu. Susan. Laki-laki itu memiringkan kepalanya, keningnya berkerut dalam, mencoba menggali sesuatu di dalam otaknya yang berkabut. Siapa? Susan. 2. Dunia Susan runtuh untuk kedua kalinya. Pertanyaan polos itu menghancurkan sisa-sisa harapan yang dia pegang erat sejak tadi. Dia mengira pertemuan ini akan seperti di film-film. Pelukan hangat, air mata bahagia, dan ingatan yang pulih seketika. Tapi hidup bukan film romantis. Hidup adalah drama brutal yang tidak mengenal belas kasihan. Kamu Bidin, kan? Susan bertanya putus asa. Air matanya kini mengalir deras tanpa bisa dibendung, melunturkan maskara mahalnya, membuat jalur hitam di pipinya. Katakan kamu Bidin. Jangan main-main denganku. Nada suara Susan meninggi. Histeria mulai mengambil alih. Rasa frustrasi karena kerinduan yang ditolak membuatnya kehilangan kendali. Laki-laki itu semakin ketakutan melihat wanita kaya di depannya menangis dan berteriak. Dia merogoh saku celananya yang kumal dengan panik. Tangan kasarnya yang penuh kapalan mengeluarkan sebuah benda kecil yang sudah lecek dan hampir hancur. Itu sebuah kartu nama. Kartu nama lama yang sudah terlipat-lipat, basah, dan kering berulang kali. Sudut-sudutnya sudah hilang dimakan rayap waktu. Dengan tangan gemetar, dia menyodorkan kartu itu pada Susan. Orang pasar panggil saya Bidin. Katanya terbata-bata, matanya menatap tanah, tidak berani menatap mata basah Susan. Karena ada ini di saku saya waktu saya bangun di rumah sakit dulu. Cuma ini yang saya punya. Susan menerima kartu itu dengan tangan yang tak kalah gemetar. Dia mengenali kartu itu. Itu kartu nama lama Bidin. Abidin Syahputra, koordinator relawan. Di bawah nama itu, ada tulisan tangan kecil dengan tinta biru yang sudah pudar. Untuk masa depan kita, S. Tulisan tangan Susan sendiri. Susan menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan pilu yang hendak meledak. Kakinya tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Di trotoar yang kotor dan berdebu itu, Susan, sang wanita besi, ambruk berlutut. Dia menangis. Bukan tangisan cantik yang sopan, melainkan raungan kepedihan yang berasal dari dasar jiwa. Dia meremas kartu nama itu di dadanya, membungkuk hingga keningnya hampir menyentuh aspal. Bidin masih hidup. Raga itu ada di sana. Jantung itu masih berdetak. Tapi Bidinnya. Bidin yang mencintainya. Bidin yang memuja senyumnya. Bidin yang menyimpan sejarah mereka berdua, telah hilang. Terhapus bersih seperti papan tulis yang disiram air keras. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Tubuh tanpa memori yang kini menatapnya dengan bingung. Kenapa Nyonya nangis? Tanya pemulung itu polos. Ada nada kekhawatiran yang tulus di sana. Sifat asli Bidin yang tidak bisa dihapus oleh amnesia sekalipun. Ketulusan itu justru membuat hati Susan semakin perih. Apa saya bau? Maaf, Nyonya, saya pergi saja. Bidin membungkuk, hendak memungut karung goninya dan pergi, merasa kehadirannya hanya membawa kesedihan bagi wanita cantik ini. Jangan pergi. Susan menyambar pergelangan tangan Bidin. Kulit mereka bersentuhan. Asap, panas, berdebu. Sengatan listrik kerinduan menjalar dari ujung jari Susan, tapi Bidin hanya menegang kaku. Susan mendongak, menatap wajah lusuh itu dari posisi berlututnya. Dia tidak peduli rok mahalnya kotor terkena lumpur jalanan. Dia tidak peduli orang-orang mulai mengerumuni mereka, berbisik-bisik dan merekam dengan ponsel. Dia hanya peduli pada satu hal. Jangan pergi lagi. Isak Susan, suaranya memelas, memohon pada takdir.
Aku tidak peduli kamu ingat atau tidak. Aku tidak peduli kamu siapa sekarang. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku lagi. Bidin terdiam. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Otaknya yang cedera tidak bisa memproses gelombang emosi sekuat ini. Dia hanya seorang pemulung yang tidur di emperan toko, yang makan dari sisa restoran. Kenapa wanita seperti bidadari ini berlutut di kakinya? Kenapa wanita ini menatapnya seolah dia adalah harta karun yang paling berharga di dunia? Padahal dia hanya sampah? Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling gelap, di balik kabut tebal amnesia yang menyelimuti otaknya, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah rasa hangat yang asing namun familiar. Rasa nyaman saat tangan halus itu menggenggam pergelangan tangannya. Nyonya. Bidin berkata pelan, bingung harus berbuat apa. Nyonya kenal saya. Susan mengangguk lemah. Air mata terus menderas. Dia berusaha berdiri, meski kakinya goyah. Dia menatap mata Bidin dalam-dalam, mencoba mentransfer seluruh rasa cintanya lewat tatapan itu. Aku mengenalmu lebih dari siapapun di dunia ini, bisik Susan. Dan aku akan membuatmu mengenalku lagi. Aku janji. Di belakang mereka, Pak Asep akhirnya datang dengan napas ngos-ngosan. Wajahnya pucat pasi melihat majikannya berlutut di depan pemulung. Non Susan. Astaga, Non. Pak Asep hendak menarik Susan menjauh, mengira Susan sedang dihipnotis atau diganggu. Susan menepis tangan sopirnya dengan tegas. Dia menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu menatap Bidin dengan sorot mata baru. Sorot mata wanita yang baru saja menemukan tujuan hidupnya kembali. Kesedihan itu masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad baja. Pak Asep, suara Susan kembali terdengar berwibawa, meski masih bergetar. Buka pintu belakang. Dia ikut kita. Tapi, Non, dia. Pak Asep menatap Bidin yang kotor dan bau dengan tatapan jijik yang tak disembunyikan. Dia Bidin, potong Susan tajam. Dia tunangan saya yang hilang. Dan dia akan pulang ke rumah. Sekarang. Bidin membelalakan mata. Rumah? Saya nggak punya uang buat bayar tumpangan, Nyonya. Kamu tidak perlu membayar apa-apa. Susan menggenggam tangan kotor Bidin dengan erat, tidak membiarkannya lepas lagi. Kamu sudah membayar terlalu mahal dengan 3 tahun ini. Matahari akhirnya tenggelam sempurna, meninggalkan langit Jakarta yang gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menyoroti adegan ganjil itu. Seorang wanita milioner menggandeng tangan seorang pemulung lusuh, membimbingnya masuk ke dalam mobil mewah seharga miliaran rupiah. Bagi Bidin, ini adalah awal dari kebingungan yang mengerikan. Bagi Susan, ini adalah awal dari peperangan melawan lupa. Dan bagi takdir, ini adalah ujian apakah cinta mampu bertahan ketika ingatan memilih untuk menyerah. Mobil hitam itu melaju pergi, meninggalkan debu dan masa lalu Bidin di trotoar kota lama. Di dalam sana, 2 jiwa duduk berdampingan. Satu penuh memori yang menyiksa, satu lagi kosong melompong. Perjalanan pulang itu hening, tapi jeritan hati mereka terdengar lebih keras dari bisingnya kota. Mobil sedan mewah itu meluncur membelah malam Jakarta Selatan, meninggalkan hiruk-pikuk kota lama yang berdebu jauh di belakang. Di dalam kabin yang senyap, atmosfer terasa kental dan canggung. Bidin duduk di ujung kursi kulit napa berwarna krem itu dengan tubuh kaku, seolah ia sedang duduk di atas paku. Dia berusaha mengecilkan tubuhnya, menarik kaki dan tangannya agar tidak menyentuh bagian interior mobil yang terlihat sangat mahal. Dia takut daki di kulitnya akan menodai kemewahan ini. Dia takut dia adalah noda tinta di atas kertas putih suci. Susan melirik lewat sudut matanya. Hatinya teriris melihat betapa kecilnya Bidin merasa saat ini. Dulu, Bidin adalah pria yang selalu duduk dengan bahu tegap, menyetir sambil menggenggam tangan Susan dengan percaya diri. Sekarang, dia seperti anak kucing yang dipungut dari selokan, basah, kotor, dan gemetar ketakutan. Kita mau kemana, Nyonya? Tanya Bidin lirih. Suaranya hampir tak terdengar di telan dengung halus mesin mobil. Jangan panggil aku Nyonya, Susan menjawab lembut. Namun ada ketegasan yang retak di sana. Panggil aku Susan. Bidin diam. Lidahnya terasa keluh untuk mengucapkan nama itu. Nama itu terasa terlalu agung,
Terlalu bersih untuk keluar dari mulutnya yang biasa memakan sisa makanan orang. Susan tidak membawa Bidin ke penthouse atau rumah mewahnya di Menteng. Dia tahu kemewahan yang berlebihan hanya akan membuat Bidin semakin terintimidasi dan mungkin lari. Alih-alih, Susan mengarahkan Pak Asep ke sebuah rumah tua bergaya kolonial di kawasan Cikini yang rimbun. Itu adalah rumah peninggalan nenek Susan, tempat yang tenang, dengan halaman luas dan pohon mangga besar. Tempat yang dulu sering mereka bicarakan sebagai rumah impian masa tua. Begitu mobil berhenti di pekarangan yang asri, Bidin menatap rumah itu dengan mata membelalak. Bukan istana, tapi baginya ini surga. Turunlah, ajak Susan. Bidin ragu. Dia melihat kakinya yang telanjang dan kotor. Saya kotor, Nyo. Mbak Susan. Lantainya nanti hitam. Susan tidak menjawab dengan kata-kata. Dia turun, memutar ke sisi pintu Bidin, membukanya, dan mengulurkan tangan. Lantainya bisa dipel. Tapi kamu harus pulang. Setengah jam kemudian adalah sebuah ritual yang menyayat hati. Di kamar mandi tamu yang luas dan hangat, uap air panas memenuhi ruangan, menciptakan kabut tipis yang memburamkan cermin. Susan telah menyiapkan handuk tebal, sabun beraroma cedarwood, aroma favorit Bidin dulu, dan pakaian ganti, kemeja putih longgar milik almarhum ayahnya yang dia simpan. Bidin berdiri canggung di tengah kamar mandi. Dia menatap batu porselen putih itu dengan bingung. Dia sudah lupa rasanya air hangat. Selama 3 tahun, mandinya adalah air keruh sungai Ciliwung atau cipratan air hujan di Perantoko. Mandi yang bersih. Ya, kata Susan dari ambang pintu. Dia tidak masuk, menjaga harga diri Bidin yang tersisa. Buang semua baju lama itu ke tempat sampah. Jangan ada yang disisakan. Dari balik pintu yang tertutup, Susan mendengar suara gemericik air. Dia bersandar di dinding koridor, memeluk tubuhnya sendiri. Dia membayangkan Bidin menggosok kulitnya yang kasar, meluruhkan daki jalanan, meluruhkan jejak-jejak kekerasan kehidupan yang menempel di tubuhnya. Setiap guyuran air terdengar seperti upaya pembaptisan ulang, membersihkan masa lalu yang kelam untuk menyambut hidup baru. Susan pergi ke dapur. Dia tidak memanggil koki atau pelayan. Dengan tangannya sendiri, tangan CEO yang biasa menandatangani kontrak miliaran, dia menyalakan kompor. Dia memasak nasi goreng kampung. Sederhana. Hanya nasi, bawang, cabai, telur ceplok, dan kecap manis. Itu makanan favorit Bidin. Dulu, setiap kali Bidin lelah mengurus yayasan sosialnya, nasi goreng buatan Susan adalah satu-satunya obat lelah yang manjur. Aroma bawang goreng yang digoreng garing mulai memenuhi rumah, menggantikan bau apek dan debu yang sempat dibawa Bidin tadi. Ini aroma rumah. Aroma kepulangan. Ketika Bidin keluar dari kamar mandi, Susan nyaris menjatuhkan piring yang dipegangnya. Laki-laki itu masih kurus, tulang pipinya menonjol tajam, dan matanya masih menyiratkan kewaspadaan. Tapi dia sudah bersih. Rambutnya yang basah disisir ke belakang, meski masih agak panjang dan berantakan. Wajahnya yang tadi tertutup debu hitam kini terlihat jelas. Brewoknya masih ada, tapi kini terlihat lebih manusiawi. Kemeja putih ayahnya sedikit kebesaran di tubuh Bidin yang menyusut, membuatnya terlihat rapuh namun bermartabat. Maaf lama, gumam Bidin, menunduk malu. Dia merasa aneh dengan kain bersih yang menempel di kulitnya. Rasanya terlalu lembut. Susan tersenyum. Senyum pertamanya yang tulus dalam 3 tahun terakhir. Senyum yang retak di pinggirannya karena menahan tangis. Duduklah. Makan dulu. Bidin duduk di kursi makan kayu jati itu dengan hati-hati. Saat piring nasi goreng diletakkan di depannya, mata Bidin berbinar. Jakunnya naik turun menelan ludah. Insting purbanya mengambil alih. Dia menyendok nasi itu dengan tangan gemetar, menyuapkannya ke mulut dengan cepat. 1 suap, 2 suap. Dia makan dengan lahap. Sangat lahap. Hampir tersedak. Tidak ada tata krama meja makan. Yang ada hanyalah kelaparan panjang yang telah menggerogoti lambungnya selama ribuan hari. Susan duduk di seberangnya, tidak menyentuh makanannya sendiri. Dia hanya menatap Bidin. Dia melihat bagaimana Bidin menjilati sisa kecap di sudut bibirnya. Dia melihat tangan Bidin yang penuh bekas luka goresan,
Mungkin terkena seng atau pecahan kaca saat memulung. Enak? Tanya Susan lirih. Bidin mengangguk cepat, mulutnya penuh. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Susan dengan mata berkaca-kaca. Ini makanan paling enak yang pernah saya makan seumur hidup saya. Terima kasih banyak. Air mata menetes dari sudut mata Bidin, jatuh ke piring nasinya. Dia menangis sambil mengunyah. Rasa asin air mata bercampur dengan manisnya kecap. Ini bukan tangis kesedihan. Ini tangis kelegaan dari seorang manusia yang akhirnya merasa dimanusiakan kembali setelah sekian lama diperlakukan seperti binatang. Selama ini, Susan memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. Selama 3 tahun ini, kamu tinggal di mana? Apa yang terjadi? Bidin meletakkan sendoknya. Tatapannya menerawang jauh, menembus dinding ruang makan yang hangat, kembali ke jalanan yang dingin dan kejam. Saya bangun di rumah sakit, kepala sakit sekali. Dokter bilang saya tidak punya nama. Lalu mereka suruh saya pergi karena saya tidak punya uang. Bidin bercerita dengan kalimat yang patah-patah, seperti menyusun puzzle yang hilang kepingannya. Saya jalan kaki, tidur di kolong jembatan Tanah Abang. Sering dipukuli preman kalau saya mulung di wilayah mereka. Pernah saya tidak makan 3 hari, cuma minum air keran masjid. Susan menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah. Dia membayangkan Bidinnya yang lembut, yang takut kecoa, dipukuli preman. Dia membayangkan Bidin kelaparan di saat Susan membuang-buang makanan di pesta koktail bisnisnya. Rasa bersalah menghantamnya seperti palu godam. Dia tidur di kasur sutra sementara kekasihnya tidur beralaskan koran bekas. Saya pikir saya akan mati di jalan, lanjut Bidin pelan. Dia menatap Susan lagi, kali ini dengan tatapan yang sedikit lebih berani, seolah mencari jawaban di wajah wanita itu. Tapi, setiap saya mau nyerah, ada suara di kepala saya. Suara perempuan. Jantung Susan berhenti sejenak. Suara perempuan. Iya, saya nggak tahu siapa. Dia sering datang di mimpi. Dia bilang, tunggu aku, jangan pergi. Itu yang bikin saya kuat. Saya ngerasa, ada yang nunggu saya. Walaupun saya nggak tahu siapa. Pertahanan Susan runtuh total. Dia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, dan tanpa peringatan memeluk kepala Bidin yang sedang duduk. Dia mendekap wajah lusuh itu ke perutnya, membiarkan air matanya jatuh membasahi rambut Bidin yang masih lembab. Itu aku, Bidin. Itu aku. Isak Susan. Bidin tersentak kaget. Tubuhnya kaku sesaat. Dia tidak terbiasa disentuh dengan kasih sayang. Sentuhan fisik baginya biasanya berarti pukulan atau dorongan. Tapi pelukan ini hangat. Aroma parfum Susan, vanila dan mawar, masuk ke hidungnya, memicu neuron-neuron tidur di otaknya. Perlahan, sangat perlahan, tangan Bidin yang kasar dan penuh kapalan terangkat. Dia ragu-ragu sejenak di udara, takut mengotori baju Susan, lalu akhirnya memberanikan diri melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. Dia tidak ingat siapa wanita ini. Dia tidak ingat nama Susan. Otaknya kosong. Tapi hatinya yang bodoh dan buta itu, entah bagaimana, merasa pulang. Saya nggak ngerti. Bisik Bidin di pelukan itu, suaranya teredam kain baju Susan. Saya orang bodoh, Mbak. Saya nggak ingat apa-apa. Tapi, kenapa di dekat Mbak? Dada saya rasanya sakit tapi enak. Rasanya kayak nemu barang berharga yang hilang di tumpukan sampah. Malam itu, di ruang makan sederhana dengan sisa nasi goreng di piring, dua jiwa yang terpisah oleh tragedi mencoba menyatukan kembali kepingan diri mereka. Susan tahu jalan di depan masih panjang dan terjal. Amnesia itu tembok tebal. Tapi malam ini, setidaknya Bidin tidak lagi tidur di aspal. Malam ini, Bidin tidur di bawah atap, dengan perut kenyang, dan, yang terpenting, dalam jarak pandang Susan. Di luar, angin malam menggoyangkan dahan pohon mangga, menciptakan bayang-bayang yang menari di jendela. Seolah semesta sedang berbisik, dia sudah pulang, Susan. Tapi dia bukan lagi pria yang sama. Susan melepaskan pelukannya, menatap mata Bidin dalam-dalam.
Mulai sekarang, kamu aman. Tidak ada preman. Tidak ada lapar. Aku akan menjagamu. Kita mulai dari awal, ya." Bidin mengangguk. Meski dia tidak sepenuhnya paham apa artinya, kita. Yang dia tahu, dia tidak ingin pergi dari kehangatan ini. Dia ingin tinggal di sini, di dekat wanita yang menangisinya ini, selamanya. Rumah sakit swasta di kawasan Pondok Indah itu lebih mirip hotel bintang 5 daripada tempat orang sakit. Lantai marmernya mengkilap memantulkan cahaya lampu kristal, dan udara di dalamnya beraroma lavender samar yang disemprotkan dari diffuser otomatis, berusaha menutupi bau kematian dan obat-obatan yang menjadi napas abadi tempat ini. Namun bagi Susan, tempat ini tetaplah sebuah penjara putih yang mengerikan. Tempat di mana dia dulu mendengar vonis kematian Bidin, dan kini, tempat di mana dia mencari vonis kehidupan. Bidin duduk di tepi ranjang pemeriksaan dengan kaki menjuntai. Dia mengenakan baju pasien berwarna biru muda yang kebesaran, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Matanya bergerak gelisah, menyapu sekeliling ruangan yang penuh dengan alat-alat canggih. Bunyi bip-bip ritmis dari monitor detak jantung membuatnya terlonjak kaget setiap kali temponya berubah sedikit saja. "Tenanglah," bisik Susan, mengusap punggung tangan Bidin yang dingin dan berkeringat. "Dokter cuma mau periksa kepala kamu. Nggak sakit." Bidin menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan gugup. Nanti kepala saya dibelah nggak, Mbak?" Tanyanya polos. Matanya memancarkan ketakutan murni. Trauma jalanan masih melekat erat. Baginya, orang asing yang mendekat biasanya membawa bahaya. "Nggak, Bidin. Cuma di foto. Namanya MRI," jawab Susan sabar, menahan perih di dadanya melihat kepolosan itu. Sejam kemudian, Susan berdiri di balik kaca ruang observasi. Dia melihat tubuh kurus Bidin perlahan dimasukkan ke dalam tabung raksasa mesin MRI. Mesin itu mendengung rendah. Suara mekanis yang terdengar seperti geraman monster yang sedang menelan mangsanya. Susan menempelkan keningnya ke kaca dingin. Dia bisa melihat tangan Bidin mengepal erat di sisi tubuhnya, menahan rasa takut dikurung di ruang sempit itu. "Bertahanlah, sayang. Aku perlu tahu apa yang terjadi di dalam sana." Dr. Adrian, spesialis saraf terbaik di negeri ini sekaligus teman lama keluarga Susan, masuk ruang baca hasil dengan wajah serius. Dia membawa lembaran film hasil pemindaian yang masih hangat. Cahaya dari light box menyinari struktur otak Bidin yang tercetak dalam warna hitam putih. Susan menahan napas. "Gimana, Dok? Bisa sembuh?" Dr. Adrian menghela napas panjang, melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidung. Gestur yang sangat Susan benci, gestur pembawa kabar buruk. Fisiknya luar biasa kuat. "Susan, bertahan hidup di jalanan dengan gizi buruk selama 3 tahun adalah keajaiban tersendiri." Adrian memulai, suaranya tenang namun berat. Tapi otaknya, itu cerita lain. Dia menunjuk bercak putih di bagian lobus temporal dan hipocampus pada hasil pindaian. Ada bekas trauma tumpul yang sangat parah di sini. Kemungkinan besar akibat benturan saat kecelakaan itu. Ini menyebabkan retrograde amnesia permanen. Ingatannya tidak hilang, Susan. Ingatannya terkubur, tertimbun reruntuhan trauma. "Bisa dikembalikan?" kejar Susan cepat. "Operasi, terapi, hipnotis, berapapun biayanya, Adrian. Aku bayar." Adrian menatap mata Susan lekat-lekat. Tatapan seorang dokter yang harus menyampaikan kenyataan pahit pada pasien yang keras kepala. "Bisa. Kita bisa mencoba terapi stimulasi memori agresif. Membawa dia ke tempat-tempat lama, memaksanya mengingat detail kecelakaan, memberinya obat pemicu saraf." Adrian memberi jeda, membiarkan kata-katanya meresap. "Tapi risikonya fatal." Jantung Susan mencelos. Fatal. Otaknya telah membangun tembok pertahanan untuk melindunginya dari rasa sakit kejadian itu. Bidin lupa bukan hanya karena benturan fisik, tapi karena psychological defense mechanism. Dia memblokir memori kecelakaan itu karena terlalu menyakitkan untuk diproses. Jelas Adrian. Jika kita memaksa tembok itu runtuh sekarang, banjir memori itu bisa menghancurkan kewarasannya. Dia bisa mengalami psychotic break, kejang hebat, atau bahkan stroke yang mematikan karena lonjakan tekanan darah mendadak akibat shock.
Kamu mau mengambil risiko itu? Ruangan itu hening seketika. Hanya suara dengung AC yang terdengar, menyelimuti Susan yang membeku. Dilema itu menghantamnya telak. Susan menoleh ke arah jendela kaca yang mengarah ke ruang tunggu. Di sana, Bidin sudah selesai diperiksa dan sedang duduk menunggu. Dia sedang bermain-main dengan seekor ikan mas koki di dalam akuarium kecil di sudut ruangan. Bidin menempelkan jarinya ke kaca akuarium, lalu tertawa kecil saat ikan itu mengejar jarinya. Senyumnya begitu lepas, begitu ringan. Itu bukan senyum Bidin yang dulu. Bidin yang dulu adalah seorang pemikir berat, sering mengerutkan kening memikirkan nasib anak-anak panti asuhan, sering begadang memikirkan masa depan mereka berdua. Bidin yang dulu penuh cinta, tapi juga penuh beban. Sedangkan Bidin yang sekarang dia kosong, tapi dia damai. Dia seperti kertas putih yang belum ternoda tinta kehidupan. Dia bahagia hanya dengan melihat ikan berenang. Susan merasakan pertarungan hebat di dalam batinnya. Egonya berteriak, "Aku ingin Bidinku kembali. Aku ingin dia ingat siapa aku. Aku ingin dia tahu betapa aku mencintainya." Tapi hati nuraninya berbisik lirih. Apakah kamu mencintainya? Atau kamu hanya mencintai kenangan tentang dia? Jika kamu memaksanya ingat, kamu mungkin akan membunuhnya. Apakah kamu siap melihat dia menderita lagi demi kepuasanmu sendiri? Susan? Panggil Adrian pelan. Susan menyeka air mata yang menetes tanpa izin. Dia memutar tubuhnya, menatap dokter itu dengan pandangan nanar namun tegas. Kalau aku membiarkan dia seperti ini, apa dia akan bahagia? Adrian tersenyum tipis. Dia sehat. Dia bisa belajar hal-hal baru. Dia bisa membuat ingatan baru. Dia mungkin tidak ingat masa lalunya, tapi dia punya masa depan. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mau dia menjadi Bidin yang dulu dengan risiko kematian, atau Bidin yang baru yang hidup? Susan keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai. Kakinya terasa berat seolah disereti rantai besi. Dia berjalan menuju ruang tunggu. Bidin menoleh saat mendengar suara langkah kaki. Wajahnya langsung cerah melihat Susan. Dia berdiri, menyambut Susan seperti anak kecil menyambut ibunya pulang kerja. "Mbak Susan, lihat ikannya lucu, perutnya gendut," seru Bidin antusias, menunjuk akuarium. Tidak ada beban di matanya. Tidak ada bayang-bayang kecelakaan truk tronton. Tidak ada rasa sakit kehilangan. Susan menatap wajah itu. Wajah yang dia rindukan setengah mati. Dia ingin sekali mengguncang bahu Bidin dan berteriak, "Ingat aku tunanganmu. Kita hampir menikah." Tapi kemudian Bidin tersenyum lagi. Senyum yang sangat tulus, tanpa pretensi, tanpa beban sejarah. Susan sadar, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melindungi. Jika mengembalikan ingatan Bidin berarti menyakitinya, maka Susan rela menjadi orang asing. Dia rela kehilangan sejarah mereka, asalkan Bidin tetap bernapas. Asalkan Bidin tetap bisa tersenyum melihat ikan mas koki. Susan menarik napas panjang, menghirup aroma rumah sakit untuk terakhir kalinya, lalu menghembuskannya bersamaan dengan pelepasan egonya. "Iya, lucu banget," kata Susan, memaksakan senyum terbaiknya, menelan semua kegetiran di kerongkongannya. "Sudah selesai periksanya. Yuk, kita pulang." "Pulang ke rumah yang banyak pohon mangganya itu lagi?" tanya Bidin penuh harap. "Iya, itu rumah kamu sekarang, Mbak Susan." Bidin ragu-ragu sejenak, lalu memberanikan diri meraih ujung lengan blazer Susan. "Terima kasih ya, dokter tadi serem, tapi pas inget Mbak nungguin di luar, saya jadi berani dikit." Kalimat sederhana itu meruntuhkan benteng pertahanan terakhir Susan, namun sekaligus menguatkan keputusannya. Bidin mungkin lupa otaknya, tapi hatinya sedang belajar mempercayai Susan lagi, bukan sebagai kekasih masa lalu, tapi sebagai pelindung masa kini. Susan menggenggam tangan Bidin erat. "Mulai sekarang, kita nggak usah mikirin masa lalu ya, Din," bisik Susan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Bidin. "Kita bikin cerita baru saja." Oke, Mbak," jawab Bidin mantap, meski dia tidak paham apa yang dimaksud dengan masa lalu. Mereka berjalan beriringan keluar dari lobi rumah sakit,
meninggalkan diagnosis medis dan bayang-bayang trauma di belakang. Di luar, matahari pagi bersinar cerah, menyinari jalan setapak yang akan mereka tempuh. Jalan yang kosong, tanpa peta, tanpa kenangan. Jalan yang harus mereka tulis ulang dari halaman pertama. Susan tahu ini akan sulit. Dia harus jatuh cinta lagi, dan membuat Bidin jatuh cinta lagi, tanpa modal kenangan lama. Dia harus menahan diri untuk tidak membahas hal-hal yang dulu mereka sukai. Dia harus menjadi orang baru bagi orang lama. Tapi saat melihat Bidin melangkah ringan menuruni tangga lobi, menghirup udara bebas tanpa rasa takut, Susan tahu dia telah mengambil keputusan yang benar. Biarlah kenangan itu mati, batin Susan, asal kamu tetap hidup. Namun Susan lupa satu hal. Manusia bisa berencana, tapi alam bawah sadar punya jalannya sendiri. Trauma yang dikubur paksa tidak akan diam selamanya. Ia seperti magma di bawah gunung berapi yang tenang, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan menagih hutangnya. Dan mimpi buruk itu baru saja akan dimulai. Waktu di rumah tua kawasan Cikini itu berjalan dengan ritme yang ganjil. Di luar pagar, Jakarta terus berlari dengan napas memburu, mengejar ambisi dan uang. Namun di balik tembok bata merah yang ditumbuhi tanaman merambat itu, waktu seolah mengalir lambat seperti madu. 2 bulan telah berlalu sejak Susan membawa pulang orang asing itu. Rumah yang dulunya mati suri kini mulai bernapas kembali. Halaman belakang yang luas, yang tadinya dipenuhi ilalang liar setinggi pinggang, kini telah berubah wajah. Bidin, dengan insting alamiah yang entah berasal dari mana, telah menyulapnya menjadi taman yang asri. Tangan-tangan kasarnya yang dulu mengais sampah, kini dengan telaten memangkas dahan mawar, menggemburkan tanah, dan menanam bibit melati. Sore itu, Susan duduk di teras belakang, memangku laptop yang menyala namun tak disentuh. Matanya terpaku pada sosok Bidin yang sedang berjongkok di dekat rumpun Kamboja. Laki-laki itu sudah berubah. Pipinya mulai berisi, meski tulang rahangnya yang tegas masih terlihat jelas. Kulitnya tidak lagi kusam penuh daki, melainkan coklat bersih yang sehat karena terpapar matahari pagi. Rambut gondrongnya sudah dipangkas rapi, menyisakan gaya undercut sederhana yang membuat wajahnya terlihat 5 tahun lebih muda. Bidin menoleh, menangkap basah Susan yang sedang menatapnya. Dia menyeka keringat di dahi dengan lengan kaosnya, lalu tersenyum. Senyum itu, senyum yang membuat jantung Susan berdesir hebat, persis seperti desiran yang dia rasakan saat kencan pertama mereka 5 tahun lalu. "Mbak Susan," panggil Bidin, berjalan mendekat sambil menenteng sekop kecil. "Melatinya sudah kuncup. Besok pagi pasti mekar. Wanginya bakal masuk sampai kamar Mbak." Susan menutup laptopnya, mengabaikan notifikasi email dari Dewan Direksi yang mendesak. "Kamu jago banget ngurus tanaman, Din. Belajar dari mana?" Bidin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya berubah bingung sejenak. Sebuah ekspresi yang selalu muncul setiap kali dia mencoba mengingat asal-usul keahliannya. "Nggak tahu, Mbak," jawabnya jujur. Matanya menerawang menatap ujung skop. "Tangan saya gerak sendiri. Kayaknya dulu saya suka tanah. Baunya bikin tenang." Hati Susan mencelos. Dulu, Bidin memang bercita-cita punya kebun pembibitan setelah pensiun dari yayasan. "Bahkan amnesia tidak bisa menghapus jiwamu, Bidin," batin Susan haru. Hari-hari itu terasa seperti mimpi indah yang rapuh. Hubungan mereka tumbuh tanpa label. Susan tidak berani mengaku sebagai tunangan, dan Bidin terlalu sopan untuk bertanya lebih jauh. Mereka terjebak dalam zona nyaman yang manis. Seorang majikan yang terlalu perhatian dan seorang tamu yang terlalu berbakti. Bidin mulai menatap Susan bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan pemujaan diam-diam. Dan Susan, dia jatuh cinta lagi. Jatuh cinta pada Bidin versi baru yang polos dan sederhana ini. Namun, setiap cahaya terang pasti melahirkan bayangan yang gelap. Dan bayangan itu datang saat matahari tenggelam. Malam itu, hujan badai melanda Jakarta. Kilat menyambar-nyambar di langit kelabu, diikuti guntur yang menggelegar seolah langit sedang runtuh. Listrik di kawasan Cikini padam total. Rumah besar itu gelap gulita, hanya diterangi nyala lilin yang berkelidap di tiup angin yang menerobos celah ventilasi. Di kamar tidurnya di lantai bawah, Bidin gelisah. Dia tidur meringkuk di ranjang empuk.
Tapi keringat dingin membanjiri tubuhnya. Napasnya pendek-pendek dan tersengal. Di dalam kepalanya yang tertidur, layar bioskop memori yang rusak mulai memutar adegan terlarang itu. Gelap, hujan, jalanan licin. Dalam mimpinya, dia tidak melihat wajah siapapun. Dia hanya merasakan kehadiran seseorang yang sangat berharga di kursi penumpang. Seseorang yang harus dia lindungi dengan nyawanya. Lalu, cahaya itu. Dua sorot lampu raksasa yang datang dari depan. Menyilaukan. Membutakan. Putih yang mematikan. Suara klakson truk yang panjang dan mengerikan. Bunyi ban berdecit di aspal basah. Dan benturan itu. Braaak. Dunia jungkir balik. Rasa sakit yang meledak di sekujur tubuh. Tulang yang patah. Bau bensin. Bau darah. Dan suara jeritan wanita yang memanggil namanya. Bidin. Bidin terbangun dengan teriakan melengking. Dia terduduk di ranjang. Matanya terbelalak lebar menatap kegelapan kamar. Dadanya naik turun dengan kasar, seolah baru saja lari maraton menghindari kematian. Jantungnya memukul rongga dada begitu keras hingga rasanya sakit. Pintu kamarnya terbuka kasar. Cahaya senter menyilaukan masuk. Bidin, kenapa? Ada apa? Susan berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun tidur sutra, wajahnya panik luar biasa. Dia berlari menghampiri ranjang, meletakkan senter di nakas, lalu duduk di tepi kasur. Din Hei, lihat aku. Kamu mimpi buruk lagi. Susan mencoba meraih bahu Bidin. Tapi kali ini, reaksi Bidin berbeda. Dia menepis tangan Susan dengan kasar. Tubuhnya gemetar hebat. Mundur sampai punggungnya menabrak kepala ranjang. Matanya liar, menatap Susan dengan horor, seolah Susan adalah bagian dari monster di mimpinya. Jangan dekat-dekat. Desis Bidin. Suaranya parau penuh teror. Dia memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Suara itu, rem itu, sakit banget, Mbak. SHH, tenang. Itu cuma mimpi. Kamu aman di sini. Ada aku. Susan berusaha menenangkan, tapi hatinya hancur melihat Bidin kesakitan seperti ini. Trauma itu nyata. Trauma itu hidup di dalam sel-sel otaknya, menggerogoti kedamaian yang baru saja mereka bangun. Bidin menundukkan wajahnya ke lutut, menyembunyikan tangisnya. Dia merasa bodoh. Dia merasa lemah. Kenapa dia harus dihantui bayangan yang dia sendiri tidak paham? Perlahan, napas Bidin mulai teratur. Isak tangisnya mereda. Susan masih duduk di sana, tangannya menggantung di udara, ragu untuk menyentuh. Keheningan yang canggung mengisi kamar itu, hanya dipecahkan oleh suara hujan di luar jendela. Bidin mengangkat wajahnya. Cahaya lilin yang remang-remang menyinari wajah Susan. Cantik. Begitu cantik dan berkelas. Bahkan dalam keadaan panik dan berantakan bangun tidur pun, Susan terlihat seperti bidadari yang salah tempat. Kulitnya halus, aromanya wangi. Lalu Bidin melihat dirinya sendiri. Tangan kasarnya yang gemetar. Bekas luka di lengannya. Masa lalu sebagai pemulung yang kotor dan hina. Dan sekarang, dia menjadi laki-laki lemah yang berteriak ketakutan karena mimpi. Rasa rendah diri itu datang seperti ombak pasang, menenggelamkan rasa cinta yang sempat tumbuh. Maaf. Bisik Bidin serak, tidak berani menatap mata Susan. Nggak perlu minta maaf, Din. Semua orang pernah mimpi buruk, jawab Susan lembut. Bukan itu, potong Bidin tajam. Dia menatap telapak tangannya sendiri dengan tatapan jijik. Maaf karena saya ada di sini. Maaf karena saya menyusahkan Mbak Susan. Apa maksud kamu? Susan mengerutkan kening. Bidin tertawa kecil, tawa yang kering dan getir. Lihat Mbak Susan. Lihat sekeliling ini. Rumah ini, mobil mewah, baju mahal. Mbak itu ratu. Orang hebat. Punya segalanya. Dia menunjuk dadanya sendiri dengan jempol yang bergetar. Sedangkan saya ini siapa? Sampah. Kata itu keluar begitu saja. Tajem. Menusuk. Saya cuma pemulung yang Mbak pungut di pinggir jalan karena kasihan. Saya nggak punya nama,
nggak punya masa lalu, nggak punya harta. Saya cuma benalu yang numpang hidup, makan dari belas kasihan bak, terus malam-malam teriak kayak orang gila. Bidin, cukup, sergah Susan, matanya memanas. Jangan pernah bicara begitu tentang dirimu. Kenapa? Itu kenyataannya kan? Bidin membentak. Emosinya meledak karena rasa malu yang tak tertahankan. Mbak Susan terlalu baik. Tapi kebaikan Mbak itu bikin saya sadar diri. Semakin saya dekat sama Mbak, semakin saya sadar kalau tempat saya itu di selokan, bukan di kasur empuk ini. Bidin bergeser turun dari ranjang, menjauh dari Susan. Dia berdiri di sudut kamar yang gelap, seolah di sanalah tempatnya yang pantas. Mbak, tolong jangan terlalu baik sama saya. Saya takut. Saya takut nanti saya lupa diri. Saya takut saya berharap ketinggian, terus jatuh lagi jadi sampah. Susan terdiam membatu. Dia mengira musuh terbesarnya adalah amnesia. Dia salah. Musuh terbesarnya kini adalah harga diri Bidin. Susan ingin sekali berteriak. Kamu bukan sampah. Kamu tunanganku. Kamu pemilik separuh saham perusahaanku kalau kita jadi menikah. Kamu setara denganku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Jika dia mengatakan itu sekarang, beban mental Bidin akan semakin berat. Bidin akan merasa semakin tertekan harus memenuhi ekspektasi menjadi tunangan milioner yang dia sendiri tidak ingat. Itu akan menghancurkannya lebih cepat daripada mimpi buruk tadi. Susan berdiri perlahan. Dia merapikan gaun tidurnya, berusaha mengembalikan wibawanya yang sempat goyah. Kamu bukan sampah, Bidin. Kamu manusia. Dan di rumah ini, derajat kita sama, kata Susan dingin namun tegas, mencoba menembus tembok pertahanan Bidin. Istirahatlah. Besok kita bicara lagi kalau pikiranmu sudah jernih. Susan berbalik dan berjalan keluar kamar. Dia menutup pintu dengan pelan, sangat pelan. Namun begitu pintu tertutup, Susan menyandarkan punggungnya ke daun pintu kayu itu. Tubuhnya merosot. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh laki-laki di dalam sana. Malam itu, jurang pemisah tercipta di antara mereka. Bukan jurang amnesia, melainkan jurang kelas sosial dan harga diri. Bidin merasa dirinya kerdil di hadapan raksasa kebaikan Susan. Dia mulai membangun tembok tebal untuk melindungi hatinya yang rapuh, tidak menyadari bahwa tembok itu justru menyakiti wanita yang paling mencintainya. Di dalam kamar yang gelap, Bidin kembali duduk memeluk lutut. Matanya menatap nyala lilin yang mulai meredup. Dia mencintai Susan, sangat mencintainya. Perasaan itu tumbuh subur setiap hari. Tapi justru karena cinta itulah, dia merasa harus tahu diri. Orang cacat ingatan sepertiku tidak pantas bersanding dengan matahari. Batin Bidin pedih. Matahari hanya akan membakar sampah jika terlalu dekat. Mulai detik itu, Bidin berjanji pada dirinya sendiri. Dia harus menjaga jarak. Dia harus membunuh perasaan ini sebelum perasaan ini membunuhnya. Minggu sore di Taman Suropati. Tempat ini adalah paru-paru kota yang berdenyut pelan di tengah sesak napas Jakarta. Pepohonan mahoni raksasa menaungi jalan setapak, menyaring cahaya matahari menjadi berkas-berkas emas yang menari di atas rerumputan. Di sekeliling mereka, kehidupan berjalan dengan normal yang menyakitkan. Ada pasangan muda yang sedang suap-suapan es krim, ada ayah yang mengajari anaknya naik sepeda, dan ada sekumpulan musisi jalanan yang menggesek biola memainkan lagu gugur bunga dengan nada mendayu. Namun, di sebuah bangku besi tempa di sudut taman yang agak tersembunyi, Susan dan Bidin duduk dalam gelembung kebisuan yang tebal. Jarak duduk mereka hanya sejengkal. Namun jurang pemisah yang diciptakan Bidin sejak malam badai itu terasa membentang seluas samudra. Bidin duduk dengan punggung membungkuk. Kedua tangannya saling meremas di antara lutut. Dia mengenakan kemeja polo dan celana chino yang dibelikan Susan, membuatnya terlihat tampan dan bermartabat. Tapi bahasa tubuhnya tetaplah bahasa tubuh seorang pemulung yang merasa salah kostum di pesta raja. Susan menatap profil samping wajah Bidin. Dia melihat gurat lelah di sana. Sejak pengakuan sampah malam itu, Bidin menjadi pendiam. Dia mengerjakan tugas-tugas rumah dengan kerajinan yang berlebihan, seolah ingin membayar setiap butir nasi yang dia makan dengan keringat, agar dia tidak merasa berhutang budi. Dia menghindari tatapan mata Susan.
Dia mundur jika Susan terlalu dekat. "Din," panggil Susan lembut, mencoba menembus tembok itu. Es krimnya mencair. Bidin tersentak kaget. Dia melihat cup es krim di tangannya yang sudah meleleh menetes ke celana. Maaf, Mbak. Saya jorok. Nanti saya cuci sendiri celananya." Bidin panik, buru-buru menyekat tetesan itu dengan tisu. Wajahnya memerah karena malu. "Nggak apa-apa, Bidin. Cuma es krim." Susan menahan tangan Bidin yang gemetar. Sentuhan itu membuat Bidin membeku. "Kenapa kamu begini terus?" tanya Susan. Suaranya mengandung nada putus asa yang tertahan. "Sejak malam itu, kamu menghukum dirimu sendiri. Kamu kerja rodi di taman, bersihin kolam, ngepel lantai 3 kali sehari. Aku nggak butuh pembantu, Bidin. Aku butuh kamu, ada di sini, menikmati hidup." Bidin melepaskan tangannya perlahan dari genggaman Susan. Dia menunduk menatap sepatu sneakers putih bersih yang membungkus kakinya. Sepatu yang harganya mungkin cukup untuk makan dia setahun di kehidupan lamanya. "Saya cuma mau tahu diri, Mbak," jawab Bidin lirih. Matanya menatap semut yang merayap di paving block. "Mbak Susan ngasih saya surga. Kalau saya nggak kerja keras, saya takut Tuhan marah. Saya takut saya bangun lagi di kolong jembatan besok pagi." Angin sore berhembus, menjatuhkan daun-daun kering ke pangkuan mereka. Suara biola di kejauhan kini berganti lagu sepasang mata bola. Lagu lama yang entah kenapa membuat dada Bidin sesak. Bidin menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian yang sudah dia susun berhari-hari. Dia harus menanyakan ini. Pertanyaan ini sudah membakar kerongkongannya, membuatnya tidak bisa tidur, membuatnya merasa gila. Dia menoleh, menatap Susan tepat di manik matanya. Tatapan Bidin kali ini berbeda. Bukan tatapan takut, bukan tatapan rendah diri, tapi tatapan menuntut jawaban. Tatapan yang tajam, seolah sedang membedah jiwa. "Mbak Susan." Suaranya berat, bergetar namun tegas. "Tolong jawab jujur. Jangan bohong sama saya, walaupun niatnya baik." Susan menegakkan punggungnya, merasakan firasat buruk. "Tanya apa, Din? Siapa saya sebenarnya?" Hening. Suara tawa anak kecil yang berlarian di depan mereka seolah lenyap. "Mbak bilang saya teman lama. Mbak bilang saya dulu kerja sosial. Tapi..." Bidin menelan ludah. Tangannya meremas dada kirinya, tepat di atas jantung. "Kenapa rasanya sakit sekali di sini setiap kali saya lihat Mbak senyum? Kenapa saya hafal bau parfum Mbak padahal saya lupa nama ibu saya sendiri? Kenapa?" Suara Bidin pecah. Air mata menggenang di pelupuk matanya yang merah. "Kenapa alam bawah sadar saya bilang kalau saya rela mati buat Mbak? Perasaan ini nggak wajar buat sekadar teman lama. Siapa saya bagi Mbak Susan di masa lalu? Tolong, kasih tahu saya. Saya capek nebak-nebak. Saya capek merasa gila." Susan terdiam. Angin menerbangkan rambutnya, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Dia sudah menyiapkan 1000 kebohongan putih untuk melindungi Bidin. "Kita sepupu jauh. Kita teman masa kecil. Kita rekan kerja." Tapi melihat penderitaan di mata Bidin, melihat betapa kerasnya laki-laki itu berjuang melawan kekosongan di kepalanya, Susan sadar dia tidak berhak berbohong lagi. Kebohongan, semanis apapun, adalah racun. Susan menghela napas panjang, melepaskan beban rahasia yang sudah dia panggul selama 3 tahun, plus 2 bulan terakhir ini. "Kamu benar," bisik Susan. Dia tidak menatap Bidin, melainkan menatap langit yang mulai jingga. "Kita bukan teman." Jantung Bidin berdegup kencang. Lalu, Susan menoleh. Matanya basah, tapi bibirnya menyunggingkan senyum paling sedih yang pernah dilihat Bidin. "Kita sepasang kekasih, Bidin. Kamu tunanganku." Dunia Bidin berhenti berputar. Kata itu, tunangan. Kata itu menghantam gendang telinganya, masuk otak, lalu meledak seperti bom atom. 3 tahun lalu, lanjut Susan, suaranya mulai bergetar hebat. "Kita mau menikah. Undangan sudah dicetak. Baju pengantin sudah jadi. Kita pulang dari fitting baju, lalu truk itu menabrak kita.
Susan menunjuk kening Bidin, lalu menunjuk dadanya sendiri. Kamu melindungi aku. Kamu membuang setir ke kiri supaya sisi kamu yang dihantam truk, bukan sisiku. Kamu mengorbankan dirimu buat aku, Din. Makanya kamu lupa, dan makanya aku masih hidup. Air mata Susan tumpah. Kamu hilang. Dikira meninggal. 3 tahun aku nyari mayat kamu, tapi Tuhan malah balikin kamu dalam keadaan hidup di lampu merah itu. Bidin tidak bergerak. Dia tidak bernapas. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Informasi itu terlalu besar, terlalu berat. Dia, si pemulung hina ini, adalah tunangan dari wanita sesempurna Susan. Dia adalah pria yang dicintai ratu ini, dan dia melupakannya. Sebuah rasa sakit yang tajam, jauh lebih sakit dari pukulan fisik, menusuk kepala Bidin. Rasa bersalah, rasa berdosa yang amat sangat. Dia menatap Susan dengan tatapan horor baru. Jadi, suara Bidin terdengar seperti orang tercekik. Selama 2 bulan ini, Mbak nampung saya, ngasih makan saya, ngerawat saya, padahal saya adalah orang jahat yang lupain Mbak. Kamu nggak jahat, Bidin. Kamu sakit. Susan mencoba meraih tangan Bidin, tapi Bidin melompat bangun dari bangku taman. Bidin mundur, menggeleng-gelengkan kepalanya dengan histeris. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Enggak, ini enggak benar. Bidin memegangi kepalanya yang mulai berdenyut gila-gilaan. Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Mbak nungguin saya 3 tahun, nangisin saya, dan pas ketemu, saya malah manggil Mbak, Nyonya. Saya malah enggak kenal wajah Mbak. Bidin, dengerin aku, itu bukan salahmu. Susan ikut berdiri, hendak memeluknya. Jangan sentuh saya. Teriakan Bidin membuat beberapa orang di taman menoleh kaget. Tapi Bidin tidak peduli. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia merasa menjadi pengkhianat terbesar dalam sejarah cinta manusia. Bagaimana mungkin dia melupakan wanita yang rela mati untuknya? Bagaimana mungkin otaknya menghapus jejak orang yang paling berharga? Saya nggak pantas. Mbak, saya nggak pantas hidup, racau Bidin. Air matanya bercucuran deras membasahi pipi. Harusnya saya mati aja di kecelakaan itu. Kalau saya mati, Mbak bisa move on. Mbak bisa cari laki-laki lain yang lebih hebat. Tapi karena saya hidup kayak gini, saya malah nyiksa Mbak. Saya ada di depan mata Mbak. Tapi saya bukan Bidin yang Mbak mau. Itu penyiksaan. Mbak, saya nyiksa orang yang saya cintai. Bidin, stop. Cukup. Susan menangis, mencoba mendekat lagi. Sakit, Mbak. Di sini sakit banget. Bidin memukul dadanya sendiri berulang kali dengan keras. Saya benci otak saya. Kenapa saya lupa? Ayo ingat. Bodoh. Ingat. Bidin mulai memukuli kepalanya sendiri dengan kepalan tangan. Bidin, jangan. Susan menjerit, menerjang maju, menangkap tangan Bidin, menahan agar laki-laki itu tidak menyakiti dirinya sendiri. Mereka bergulat di tengah taman. Susan memeluk tubuh Bidin erat-erat, mengunci gerakan tangannya. Aku nggak butuh kamu ingat, bisik Susan di telinga Bidin, di antara isak tangis mereka berdua. Aku cuma butuh kamu ada. Jangan paksa otakmu. Aku terima kamu apa adanya. Tolong, Din, jangan sakiti dirimu sendiri. Itu lebih sakit buat aku. Tubuh Bidin perlahan melemas dalam pelukan Susan. Tenaganya habis terkuras oleh lonjakan emosi yang dahsyat. Dia merosot kembali ke tanah, berlutut di rumputan, dengan Susan yang ikut memeluknya di bawah. Di tengah keramaian taman kota yang mulai temaram ditelan senja, Bidin menangis di bahu Susan seperti anak kecil. Tangisan penyesalan. Maafin saya, Susan. Bisiknya, menyebut nama itu untuk pertama kalinya tanpa embel-embel, Mbak, atau Nyonya, namun dengan nada penuh dosa. Maafin aku sudah lupa. Demi Tuhan, aku ingin ingat. Ajari aku cara mengingatmu lagi. Susan mengelus rambut belakang Bidin,
mencium puncak kepalanya. Kita pelan-pelan ya. Kita punya seumur hidup. Namun, saat Bidin membenamkan wajahnya di bahu Susan, dia merasakan sesuatu yang lain. Sakit kepala itu. Sakit kepala yang bukan karena stres biasa. Rasanya seperti ada jarum panas yang ditusukkan perlahan ke dalam batok kepalanya, tepat di belakang mata. Denyutan itu datang seiring dengan kilasan-kilasan bayangan acak yang mulai menyerbu masuk tanpa izin. Cahaya putih, suara rem, darah di gaun biru. Otak Bidin, yang dipicu oleh kejujuran Susan dan rasa bersalah yang masif, mulai meretak. Tembok pertahanan yang disebut Dr. Adrian mulai berguncang. Dan di balik tembok itu, air bah memori traumatis sedang bersiap untuk menjebol bendungan, tanpa peduli apakah tubuh ringkih Bidin siap menampungnya atau tidak. Kepalaku. Rintih Bidin pelan. Sangat pelan hingga Susan tidak mendengarnya. Matahari terbenam sepenuhnya. Taman kota menjadi gelap. Lampu-lampu taman menyala remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Pengakuan malam ini telah membebaskan satu kebenaran, tapi juga telah membangunkan satu monster tidur. Perjalanan pulang dari Taman Suropati malam itu berubah menjadi lorong waktu menuju neraka. Di dalam kabin mobil yang melaju membelah jalanan menteng, Bidin tidak lagi duduk tenang. Dia meringkuk di kursi penumpang. Kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri dengan kekuatan yang bisa mencabut akar-akarnya. Napasnya bukan lagi helaan udara, melainkan desis kesakitan yang keluar dari sela-sela gigi yang gemeretak. Sakit banget, San. Erangan Bidin terdengar seperti suara hewan yang terperangkap jepitan besi. Susan menyetir dengan tangan gemetar hebat. Dia melirik Bidin dengan kepanikan yang membakar ulu hatinya. Wajah Bidin bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri pelipisnya, membasahi kerah kemeja polo yang baru dipakainya. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol, berdenyut liar seirama dengan jantung yang memompa darah terlalu kencang ke otak. Tahan, sayang, sebentar lagi sampai rumah sakit. Jangan tidur. Bidin, lihat aku. Jangan pejamkan matamu, teriak Susan, mengabaikan lampu merah di perempatan Cikini. Dia membunyikan klakson panjang, membelah kemacetan dengan nekat. Namun, di dalam kepala Bidin, suara Susan terdengar jauh. Sangat jauh. Seolah datang dari dimensi lain. Yang terdengar jelas di telinga Bidin justru suara-suara dari masa lalu yang bangkit menuntut balas. Tembok amnesia yang selama ini kokoh, kini retak seribu. Bukan runtuh perlahan, tapi meledak. Citit. Suara rem itu. Bidin mendengarnya bukan di jalanan luar, tapi di dalam gendang telinganya. Nyaring. Memekakan. Lalu cahaya itu datang. Di balik kelopak matanya yang terpejam rapat menahan sakit, Bidin melihat kilatan putih yang menyilaukan. Cahaya lampu truk tronton yang membesar dalam hitungan milidetik. Dia merasakan guncangan hebat. Dia merasakan tubuhnya terpelanting. Dia merasakan besi mobil meremukan tulang rusuknya. Bidin menjerit histeris di dalam mobil Susan. Tubuhnya kejang. Punggungnya melengkung kaku. Bidin. Susan menepikan mobil secara mendadak, hampir menabrak trotoar. Dia melepas sabuk pengaman, merengkuh tubuh Bidin yang bergetar hebat. Awas truknya. Susan, awas. Bidin meracau. Matanya terbuka, tapi pupilnya melebar hitam pekat, tidak melihat Susan yang ada di depannya. Dia melihat jalanan basah 3 tahun lalu. Lari, San. Lari. Darah segar mulai mengucur dari hidung Bidin. Merah kental, menetes menodai kemeja dan jok kulit mobil. Susan menjerit melihat darah itu. Ini bukan sakit kepala biasa. Ini adalah otaknya yang sedang konslet, terbakar oleh memori yang dipaksa keluar. Tekanan di kepalanya begitu tinggi, hingga pembuluh darah halusnya pecah. Dengan tangan berlumuran darah Bidin, Susan kembali mencengkeram setir. Dia menginjak pedal gas sampai mentok. Mobil melesat seperti peluru. Air mata Susan mengalir deras, mengaburkan pandangan jalan raya. Tuhan, jangan ambil dia lagi. Tolong. Kau sudah mengambilnya sekali. Jangan serakah.
Unit gawat darurat Rumah Sakit Pondok Indah menyambut mereka dengan kekacauan yang terorganisir. Bidin dilarikan di atas brankar dorong. 3 perawat dan 1 dokter jaga berlari di sampingnya. Susan berlari di belakang, tangannya masih mencoba menggapai ujung jari Bidin yang terkulai lemas. Pasien kejang. Tekanan darah 200/120. Nadinya lemah. Teriak salah satu perawat. Siapkan ruang resusitasi. Panggil Dokter Adrian sekarang. Code Blue kemungkinan terjadi. Pintu ganda ruang penanganan kritis terbanting, menutup tepat di depan wajah Susan. Bam! Bunyi pintu itu memisahkan dunia mereka lagi. Susan berdiri terpaku di koridor rumah sakit yang dingin. Bau alkohol dan antiseptik menyerbu hidungnya, membawanya kembali ke lorong waktu 3 tahun lalu. Deja vu ini memuakan. Dia pernah berdiri di titik ini. Dia pernah menangis di lantai ini. Dia pernah menunggu vonis kematian di tempat ini. Apakah takdir sedang mempermainkannya? Memberinya harapan selama 2 bulan, hanya untuk menghempaskannya lebih keras ke tanah? Susan merosot ke lantai. Dia tidak peduli pada tatapan orang-orang yang melihat seorang wanita berkelas dengan baju berlumuran darah, duduk memeluk lutut di lantai rumah sakit. Dia merasa kecil. Dia merasa tidak berdaya. Uang triliunan rupiah di rekeningnya tidak bisa digunakan untuk menyuap malaikat maut. 1 jam berlalu. Rasanya seperti 1 abad. Pintu terbuka. Dokter Adrian keluar. Wajahnya lelah. Masker medisnya menggantung di leher. Jas putihnya ada percikan darah kecil. Darah Bidin. Susan langsung berdiri. Kakinya goyah. Adrian? Adrian tidak langsung menjawab. Dia menuntun Susan duduk di kursi tunggu besi yang dingin. Dia memegang kedua bahu Susan erat-erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Dia kritis. Susan. Sangat kritis. Susan menutup mulutnya, menahan isak tangis. Terjadi pendarahan subaraknoid ringan di otaknya. Tekanan darahnya melonjak drastis karena stres akut. Seperti yang saya takutkan pemicu emosional tadi sore di taman. Itu seperti membuka bendungan raksasa. Memori kecelakaan itu menyerbu masuk terlalu cepat. Otaknya tidak sanggup memproses trauma fisik dan emosional sekaligus. Dia akan mati? Tanya Susan. Suaranya hampir tak terdengar. Kami sudah menstabilkannya dengan obat penenang dosis tinggi. Kami membuatnya koma buatan untuk mengistirahatkan otaknya. Adrian menatap mata Susan tajam. Tapi ini belum selesai. Alam bawah sadarnya sedang bertarung. Dia sedang berada di perbatasan. Antara ingin kembali mengingatmu, atau menyerah pada rasa sakit itu dan pergi selamanya. Adrian menghela napas. Kamu boleh masuk. Bicara padanya. Pendengaran adalah indera terakhir yang mati. Tuntun dia, Susan. Tapi hati-hati dengan apa yang kamu minta. Susan melangkah masuk ruang ICU dengan langkah berat. Di sana, di tengah kerumunan mesin-mesin canggih yang berkedip dan berbunyi bip, 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 tubuh Bidin terbaring tak berdaya. Selang ventilator masuk ke mulutnya. Kabel-kabel menempel di dadanya. Perban membalit kepalanya. Wajahnya begitu damai. Kontras dengan perang yang sedang berkecamuk di dalam tempurung kepalanya. Susan mendekat. Dia menyeret kursi mendekat keranjang. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kepasrahan yang hening. Dia menggenggam tangan Bidin. Tangan yang kasar, tangan pekerja keras, tangan yang 2 bulan ini merawat bunga-bunga di tamannya. Tangan itu dingin. Din. Bisik Susan di telinga Bidin. Kamu dengar aku, kan? Adrian bilang kamu sedang berjuang di dalam sana. Kamu sedang berusaha mengingat kecelakaan itu. Kamu sedang berusaha mengingat kita. Susan menundukkan kepalanya, menempelkan pipinya ke punggung tangan Bidin. Jangan, Din. Berhenti. Suara Susan bergetar, namun penuh ketegasan cinta. Aku mencabut permintaanku. Aku tidak butuh kamu ingat masa lalu kita. Aku tidak butuh kamu ingat janji pernikahan kita. Aku tidak butuh kamu ingat siapa aku dulu. Susan mengangkat wajahnya, menatap wajah Bidin yang tertidur. Lupakan kecelakaan itu. Lupakan truk itu. Lupakan rasa sakitnya. Buang semuanya,
Bidin, kalau ingatan tentang cintaku padamu sepaket dengan rasa sakit itu, maka buanglah cintaku. Ini adalah pengorbanan tertinggi. Susan rela menghapus sejarah mereka dari muka bumi, asalkan Bidin selamat. Kembalilah sebagai orang asing. Kembalilah sebagai pemulung yang tidak tahu apa-apa. Kembalilah sebagai tukang kebun yang polos. Jadilah siapa saja, asal jangan jadi mayat. Aku akan mengenalkan diriku lagi. Aku akan membuatmu jatuh cinta lagi. 1000 kali pun aku sanggup, asal kamu membuka matamu. Susan mencium kening Bidin yang diperban. Tuhan, bisik Susan, menengadah ke langit-langit kamar rawat yang putih. Ambil ingatannya. Silakan. Ambil semua kenangan manis kami. Tapi tolong, kembalikan napasnya. Aku mohon. Mesin monitor detak jantung tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Bip 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 bip. Grafik di layar bergelombang tidak stabil. Jari telunjuk Bidin yang berada dalam genggaman Susan bergerak. Kedutan kecil. Sangat lemah. Di dalam kegelapan komanya, Bidin mendengar suara itu. Suara Susan. Suara itu menjadi tali tambang yang dilemparkan ke dalam sumur gelap tempat dia tenggelam. Dia melihat cahaya. Bukan cahaya lampu truk yang mematikan, tapi cahaya matahari di taman. Dia melihat wajah Susan yang tersenyum. Ingatan itu datang, tapi kali ini tidak menyakitkan. Ingatan itu datang dengan lembut, disaring oleh suara doa Susan. Kelopak mata Bidin bergetar. Perlahan, sangat berat, mata itu terbuka sedikit. Celah sempit yang memperlihatkan bola mata yang redup dan berkabut. Susan. Suara itu bukan suara. Itu hanya hembusan napas yang membentuk kata di balik selang ventilator. Tapi Susan mendengarnya. Susan terlonjak berdiri. Bidin, aku di sini. Sayang, aku di sini. Mata Bidin menatap Susan. Fokusnya timbul tenggelam. Tapi ada sesuatu yang berbeda di tatapan itu. Bukan tatapan asing seperti di lampu merah. Bukan tatapan takut. Itu tatapan pengenalan. Sesaat, hanya 1 detik yang berharga, Bidin ingat. Dia ingat cincin di jari Susan. Dia ingat janji di bawah hujan. Dia ingat rasa sakit saat tubuhnya hancur melindungi wanita ini. Air mata menetes dari sudut mata Bidin yang sedang sekarat. Maaf. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun Susan bisa membaca geraknya dengan jelas. Maaf, aku ninggalin kamu. Dan setelah kalimat itu, seolah tugas jiwanya sudah selesai, mata Bidin terpejam lagi. Tubuhnya melemas total. Grafik di monitor kembali melambat, menjadi irama yang sangat pelan dan rapuh. Dia kembali jatuh ke dalam tidur panjang, membawa serta ingatan yang baru saja dia raih sekejap. Susan memeluk tubuh Bidin, menangis tanpa suara. Dia tahu, momen barusan adalah perpisahan dengan Bidin masa lalu. Bidin yang baru saja meminta maaf itu, mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Tapi Bidin masih bernapas. Dadanya masih naik turun. Dan bagi Susan, di tengah malam yang mencekam di batas antara hidup dan mati itu, 1 hembusan napas itu sudah cukup. Ruang ICU di jam 3 pagi adalah tempat paling sepi di dunia, sekaligus tempat paling bising bagi jiwa yang gelisah. Di sini, waktu tidak diukur dengan detikan jarum jam dinding, melainkan dengan irama bip-bip-bip monoton dari monitor tanda vital. Bunyi yang menjadi satu-satunya benang tipis pengikat antara Bidin dan dunia orang hidup. Susan duduk di kursi plastik keras di samping ranjang. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO yang menguasai bursa saham Jakarta. Riasan wajahnya sudah lama luntur, menyisakan jejak hitam di bawah mata yang bengkak. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini tergerai kusut masai. Blazer mahalnya yang berlumuran darah kering sudah dia lepas, menyisakan kemeja putih yang lecek. Tapi anehnya, di titik terendah penampilannya ini, Susan justru terlihat paling manusiawi. Dia menatap dada Bidin yang naik turun dengan bantuan ventilator. Setiap hembusan napas mesin itu terdengar seperti his ular, mekanis dan dingin. Namun itulah suara terindah yang ingin didengar Susan saat ini. Kamu curang, Din, bisik Susan parau, memecah keheningan steril ruangan itu. Tangannya menggenggam jemari Bidin yang lemas, mengusap punggung tangannya dengan ibu jari, mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya sendiri.
Dulu kamu pergi tanpa pamit. Sekarang kamu kembali tanpa ingatan. Dan barusan, kamu hampir pergi lagi setelah bikin aku jantungan. Susan tersenyum getir. Air mata kembali menetes tanpa izin. Kamu benar-benar tahu cara menyiksa perempuan yang mencintaimu. Ya. Tidak ada jawaban. Hanya dengung mesin pendingin ruangan dan suara langkah kaki perawat di koridor luar yang terdengar samar. Dokter Adrian bilang masa kritis pendarahan sudah lewat. Otak Bidin tidak meledak, tapi mengalami reset paksa. Dia sekarang sedang tidur dalam pengaruh sedasi, membiarkan neuron-neuron di kepalanya menyambung kembali sirkuit yang putus. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara seperti pedang Damocles. Saat dia bangun nanti, siapa yang akan membuka mata? Apakah Bidin sang tunangan yang penuh trauma? Ataukah Bidin sang tukang kebun yang polos? Atau tidak ada siapa-siapa? Di dalam kepala Bidin, jauh di balik kelopak matanya yang terpejam, sebuah perjalanan sedang berlangsung. Dia tidak berada dalam kegelapan. Dia berada di sebuah lorong panjang yang berkabut. Di ujung sana, ada cahaya putih menyilaukan, cahaya truk tronton itu. Cahaya itu memancarkan rasa sakit, bunyi rem, dan ketakutan. Tapi di sisi lain, di belakangnya, ada cahaya kuning hangat. Cahaya lampu teras rumah tua di Cikini. Cahaya yang memancarkan aroma nasi goreng dan wangi bunga melati. Bidin berdiri di tengah-tengah. Tubuhnya terasa ringan. Dia melihat kepingan-kepingan film berputar di udara. Kepingan satu, dia melihat dirinya sendiri melamar Susan di pinggir pantai Ancol, dengan cincin murah yang dia beli dari hasil menabung setahun. Susan tertawa bahagia, tidak peduli cincin itu kecil. Kepingan dua, dia melihat dirinya sendiri tidur di kolong jembatan, dipukuli preman, lalu bermimpi tentang wanita misterius. Kepingan tiga, dia melihat Susan yang sekarang. Susan yang menangis di taman kota. Susan yang rela berlutut di aspal kotor demi dirinya. Bidin merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Rasa bersalah, rasa cinta, rasa rindu. Semuanya bercampur menjadi adonan emosi yang pekat. Dia sadar sekarang. Dia tahu siapa dirinya. Dia adalah Abidin Syahputra. Dia adalah pria yang berjanji menjaga Susan, tapi gagal. Lalu, suara Susan terdengar menembus kabut mimpi itu. Lupakan kecelakaan itu. Buang semuanya, Bidin. Jadilah siapa saja, asal jangan jadi mayat. Suara itu lembut, namun memiliki kekuatan titah seorang ratu. Suara itu menarik Bidin menjauh dari cahaya putih truk yang mematikan, menariknya mundur menuju cahaya kuning teras rumah yang hangat. Bidin melangkah mundur. Dia memilih. Dia tidak ingin mati di masa lalu. Dia ingin hidup di masa kini. Perlahan, kesadaran mulai merayap naik ke permukaan. Di ruang icu, jari telunjuk Bidin berkedut lagi. Kali ini lebih kuat. Kelopak matanya bergerak-gerak cepat. Rapid eye movement. Susan yang sedang menunduk berdoa langsung mengangkat kepala. Jantungnya berdegup kencang. Din. Mata itu terbuka. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi kebingungan kosong. Mata itu jernih, meski merah dan berair. Mata itu menatap langit-langit putih, lalu perlahan bergulir ke samping, menemukan wajah Susan yang berantakan. Bidin tidak langsung bicara. Tenggorokannya kering karena selang ventilator yang baru saja dilepas sejam lalu oleh perawat. Dia menatap Susan lama. Sangat lama. Seolah sedang merekam setiap inci wajah itu untuk disimpan di tempat paling aman di otaknya. Dia melihat kerutan di sudut mata Susan. Dia melihat uban halus yang mulai tumbuh satu dua helai di pelipis Susan, tanda 3 tahun penderitaan yang wanita itu tanggung sendirian. Hati Bidin hancur berkeping-keping melihat betapa tua dan lelahnya wajah kekasihnya itu. Dan itu semua karenanya. Susan. Suaranya serak, pecah, dan lemah. Tapi itu adalah suara Bidin yang utuh. Bukan suara Bidin yang takut pada nyonya. Itu suara pria yang mengenal wanitanya. Susan menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang hendak meledak. Dia mengangguk cepat. Iya, sayang. Aku di sini. Aku Susan. Bidin mencoba menggerakkan tangannya, ingin menghapus air mata di pipi Susan,
tapi tubuhnya terlalu lemah. Dia hanya bisa menggeser jarinya di atas spray. Maaf. Satu kata itu keluar bersamaan dengan air mata yang menetes dari sudut mata Bidin, mengalir masuk ke telinganya. SSTT, nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah apa-apa, potong Susan cepat. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Bidin, membiarkan kening mereka bersentuhan. Dengerin aku, bisik Bidin susah payah, memaksakan setiap kata keluar dari kerongkongannya yang sakit. Ini penting. Dia harus mengatakan ini sebelum obat penenang kembali menariknya tidur. Dia harus meluruskan benang kusut takdir mereka. Aku ingat, kata Bidin lirih. Aku ingat truk itu. Aku ingat cincin kita. Aku ingat, aku ninggalin kamu sendirian selama 3 tahun. Tubuh Susan menegang. Jadi ingatan itu kembali? Apakah trauma itu akan membunuhnya lagi? Tapi Bidin mengambil napas panjang, tersengal. Sakitnya sudah hilang, San. Karena kamu minta aku buang. Bidin menatap mata Susan dalam-dalam. Di sana, di manik mata coklat itu, Susan melihat kedamaian yang aneh. Bidin tidak sedang kesakitan. Dia sedang berpamitan pada masa lalunya. Aku mungkin gak akan ingat semua detailnya besok pagi, San, lanjut Bidin. Dokter bilang, otakku milih-milih. Tapi ada satu hal yang aku sadar sekarang. Apa? Tanya Susan lembut. Bidin tersenyum. Senyum yang sangat tipis, tapi mengandung seluruh cinta yang ada di dunia ini. Maaf, aku harus mencintaimu 2 kali. Kalimat itu menggantung di udara. Sederhana, tapi dampaknya seperti gempa bumi bagi hati Susan. Sekali sebagai Bidin yang dulu, yang mati di jalanan itu. Bidin melanjutkan dengan napas yang makin berat, matanya mulai sayu mengantuk. Dan sekali lagi sebagai Bidin yang sekarang, tukang kebunmu, yang jatuh cinta lagi sama kamu di rumah tua itu. Air mata Susan tumpah ruah, membasahi wajah Bidin. Dia menciumi tangan Bidin bertubi-tubi. Dua-duanya kamu, Bidin. Dua-duanya cintaku, isak Susan. Jangan sedih lagi. Bisik Bidin, suaranya makin menghilang, seperti radio yang kehabisan baterai. Masa lalu sudah lewat. Kita mulai baru lagi ya, San? Dari nol lagi. Nggak apa-apa kan? Iya, Bidin. Dari nol. Dari minus pun aku mau. Asal sama kamu. Bidin menghela napas lega. Beban 3 tahun. Beban rasa bersalah, beban amnesia, semuanya terangkat dari bahunya. Dia sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dia sudah meminta maaf. Dan dia sudah mendapatkan izin untuk mencintai lagi tanpa dibayangi hantu masa lalu. Mata Bidin terpejam perlahan. Kali ini bukan karena pingsan, bukan karena koma, tapi karena tidur yang alami. Tidur penyembuhan. Monitor detak jantung di sampingnya berbunyi stabil. Bip, bip, bip. Iramanya tenang. Grafik gelombangnya teratur. Badai di otak Bidin sudah reda. Tsunami memori itu sudah surut, menyisakan pantai yang bersih dan tenang. Susan menegakkan tubuhnya. Dia menghapus air matanya dengan lengan kemeja. Dia menatap wajah Bidin yang kini tertidur pulas tanpa kerutan di dahi. Kalimat tadi, maaf aku harus mencintaimu 2 kali. Itu adalah deklarasi kemenangan. Takdir mencoba memisahkan mereka dengan kematian. Gagal. Takdir mencoba memisahkan mereka dengan amnesia. Gagal. Cinta mereka begitu keras kepala hingga Bidin harus jatuh cinta 2 kali pada orang yang sama untuk membuktikan bahwa perasaan itu nyata, bukan sekadar memori. Susan berjalan ke jendela ruang Icu. Di luar, langit timur mulai menampakkan garis fajar tipis. Warna hitam malam perlahan berganti menjadi biru tua, lalu ungu. Matahari akan segera terbit. Hari yang baru benar-benar telah datang. Susan tahu, saat Bidin bangun nanti, mungkin ingatan tentang kecelakaan itu akan kabur lagi. Mungkin detail tentang siapa nama orang tua mereka, atau tanggal jadian mereka yang dulu akan hilang permanen. Dokter Adrian sudah memperingatkan itu. Tapi itu tidak penting lagi. Karena fondasi yang baru sudah dibangun malam ini. Bukan di atas kenangan masa lalu yang rapuh,
Tapi di atas kesadaran masa kini yang kuat, Bidin yang baru telah memilih Susan. Bukan karena ingat pernah mencintai, tapi karena sadar sedang mencintai. Susan kembali duduk di kursi, menyandarkan kepalanya di tepi kasur, menggenggam tangan Bidin erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia bisa memejamkan mata dan tidur tanpa mimpi buruk. Dia tidur dengan senyum tersungging di bibir, diiringi simfoni mesin bip-bip yang merayakan kehidupan. 6 bulan kemudian, pagi itu, Jakarta tidak berisik. Atau mungkin, telinga Susan yang sudah belajar untuk menyaring kebisingan dunia. Di halaman belakang rumah tua kawasan Cikini, matahari terbit dengan malu-malu, menyelusup di antara celah dedaunan pohon mangga yang rimbun. Embun masih memeluk erat kelopak bunga melati, bunga yang dulu ditanam Bidin dengan tangan-tangan kasarnya yang gemetar. Kini, bunga itu mekar sempurna, menebarkan aroma wangi yang sakral ke seluruh penjuru taman. Tidak ada tenda besar. Tidak ada karangan bunga setinggi gedung dari kolega bisnis. Tidak ada wartawan infotainment yang berebut mengambil gambar sang miliarder wanita. Hanya ada kursi-kursi kayu sederhana yang ditata melingkar. Hanya ada suara burung gereja yang berkicau riang. Dan hanya ada 2 jiwa yang siap mengikat simpul mati pada takdir mereka. Susan berdiri di depan cermin tua di kamarnya. Dia mengenakan kebaya putih sederhana berbahan katun, bukan sutra impor atau rancangan desainer Paris. Rambutnya digelung simpel, diselipkan setangkai bunga Kamboja putih. Wajahnya dipoles riasan tipis, nyaris natural. Dia menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu bukan lagi Susan si wanita besi yang dingin. Sorot matanya lunak. Garis-garis ketegangan di dahinya telah hilang, digantikan oleh aura ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah menatap kematian tepat di mata dan berhasil selamat. "Sudah siap, Non?" Suara serak itu datang dari ambang pintu. Pak Asep berdiri di sana, mengenakan kemeja batik terbaiknya yang agak kedodoran. Matanya merah dan sembab. Sopir setia itu sudah menangis sejak subuh. Terharu melihat majikannya akhirnya menemukan pelabuhan hati. "Siap, Pak Asep," jawab Susan mantap. Dia membalikkan badan, tersenyum lebar. "Jangan nangis terus, nanti banjir Jakarta." "Habisnya saya senang, Non." Pak Asep menyeka hidungnya dengan sapu tangan. "Saya kira Non bakal sendiri terus sama uang-uang itu." "Alhamdulillah, Gusti Allah Maha Baik." Susan berjalan mendekat, menepuk bahu Pak Asep. "Ayo, Pak, antar saya ke dia. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Dia sudah menunggu 3 tahun." Mereka berjalan keluar menuju halaman belakang. Langkah kaki Susan terasa ringan, seolah gravitasi bumi tidak lagi membebaninya. Rumput basah menggelitik ujung selopnya. Di ujung taman, di bawah lengkungan pergola kayu yang dililit tanaman rambat, Bidin berdiri menunggu. Laki-laki itu, ya Tuhan, betapa tampannya dia dalam kesederhanaan. Bidin mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan berwarna krem. Rambutnya rapi, wajahnya bersih bercahaya. Bekas luka di pelipisnya masih ada, sebuah tanda mata dari masa lalu yang kelam. Tapi kini luka itu tidak lagi terlihat menakutkan. Luka itu justru terlihat seperti medali keberanian. Saat melihat Susan muncul dari balik pintu teras, napas Bidin tercekat. Dunia di sekelilingnya memudar. Yang dia lihat hanyalah wanita berbaju putih itu. Ingatannya tentang masa lalu mereka memang masih berlubang-lubang, seperti buku yang beberapa halamannya sobek. Dia masih tidak ingat detail kencan pertama mereka. Dia masih lupa nama teman-teman sekolah Susan. Dokter Adrian bilang lubang itu mungkin permanen. Tapi Bidin tidak peduli. Karena saat melihat Susan berjalan ke arahnya, hatinya mengingat segalanya. Hatinya ingat rasa nyaman itu. Hatinya ingat getaran cinta itu. Hatinya tahu bahwa wanita ini adalah rumahnya. Susan sampai di hadapannya. Mereka berdiri berhadapan, dipisahkan jarak 1 napas. Penghulu, seorang bapak tua yang bijaksana dari Kawa setempat, tersenyum melihat aura cinta yang begitu pekat menguar dari pasangan ini. "Bidin," bisik Susan, matanya berkaca-kaca. "Kamu cantik banget, San," balas Bidin jujur, tanpa ragu, tanpa rasa rendah diri. Penyakit inferiority kompleksnya telah sembuh bersamaan dengan penerimaannya terhadap diri sendiri. Dia bukan lagi pemulung,
Dia bukan lagi CEO bayangan. Dia adalah Bidin, pria yang mencintai Susan. Titik. Prosesi akad nikah itu berlangsung hikmat dan syahdu. Saya terima nikah dan kawinnya Susan binti Hartono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram dibayar tunai. Suara Bidin lantang, tegas, menggetarkan udara pagi. Satu tarikan napas yang mengubah statusnya dari seorang hantu masa lalu menjadi suami sah. Sah? Tanya penghulu. Sah? Teriak Pak Asep dan Dr. Adrian yang menjadi saksi, serempak. Air mata menetes di pipi Susan saat dia mencium punggung tangan Bidin. Tangan yang kasar, tangan yang pernah mengais sampah, kini menjadi tangan imamnya. Bidin mencium kening Susan lama, menyalurkan rasa syukur yang tak terucap kata-kata. Sore harinya, setelah tamu-tamu yang hanya segelintir itu pulang, mereka duduk berdua di bangku taman. Langit Jakarta kembali memamerkan warna senja, persis seperti sore di lampu merah 6 bulan lalu. Tapi kali ini, tidak ada klakson, tidak ada debu, tidak ada pengejaran putus asa. Bidin memutar-mutar cincin emas polos di jari manisnya. Cincin baru. Cincin lama yang hilang saat kecelakaan biarlah hilang. Ini adalah simbol babak baru. San, panggil Bidin pelan. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Susan, sesuatu yang dulu tabu baginya karena merasa tidak pantas. Susan mengelus rambut Bidin. Maaf ya, pestanya cuma begini. Kamu itu milioner. Harusnya nikah di gedung mewah, pakai gaun mahal. Aku cuma bisa kasih ini. Susan tertawa kecil. Dia menangkup wajah Bidin, memaksanya menatap mata. Din, dengar aku. Aku sudah pernah punya segalanya. Uang, mobil, gedung, saham. Tapi selama 3 tahun kamu hilang, semua itu rasanya kosong. Kayak makan nasi tanpa garam. Hambar. Susan mencium hidung Bidin gemas. Hari ini, duduk di sini sama kamu. Makan nasi kotak berdua, ini kemewahan yang sebenarnya buat aku. Aku nggak butuh pesta, Din. Aku butuh pulang. Dan kamu itu rumah aku. Bidin tersenyum haru. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan secari kertas lusuh. Itu adalah kartu nama lamanya yang dia berikan pada Susan di pertemuan pertama mereka sebagai pemulung. Kartu nama yang menjadi jembatan takdir mereka. Aku simpan ini, kata Bidin. Dia merobek kartu nama itu menjadi 2, lalu merobeknya lagi menjadi potongan-potongan kecil. Loh, kenapa dirobek? Tanya Susan kaget. Bidin menaburkan potongan kertas itu ke udara, membiarkannya terbang terbawa angin sore, menari-nari sebelum jatuh ke tanah dan menyatu dengan bumi. Karena Bidin yang ada di kartu nama itu sudah selesai tugasnya. Jawab Bidin mantap. Dia sudah berjuang, dia sudah sakit, dan dia sudah mengantarkan aku sampai ke sini. Sekarang waktunya dia istirahat. Bidin menggenggam tangan Susan erat. Sekarang, yang ada cuma Bidin suamimu, yang mungkin kadang lupa naruh kunci motor, atau lupa tanggal ulang tahunmu karena otaknya agak error dikit. Bidin terkekeh, dan Susan ikut tertawa. Tapi aku janji satu hal, San. Aku nggak akan pernah lupa jalan pulang ke kamu. Nggak akan lagi. Angin sore berhembus semakin kencang, menggugurkan bunga kamboja putih ke pangkuan mereka. Susan menyandarkan kepalanya di dada Bidin. Dia mendengar detak jantung itu. Irama kehidupan yang paling merdu. 3 tahun lalu, jantung ini berhenti berdetak baginya. 6 bulan lalu, jantung ini berdetak dalam ketakutan. Hari ini, jantung ini berdetak dengan tenang dan kuat untuknya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin ingatan Bidin akan memburuk di usia tua. Mungkin trauma itu sesekali akan datang menyapa dalam mimpi. Tapi itu urusan nanti. Untuk saat ini, di bawah langit senja Cikini, mereka memiliki keabadian. Cinta mereka bukanlah sebuah museum yang menyimpan benda-benda masa lalu yang berdebu. Cinta mereka adalah kebun ini. Hidup, tumbuh, kadang terkena hama, kadang layu, tapi akan selalu bersemi kembali selama ada yang merawatnya. Aku mencintaimu, Bidin, bisik Susan. Aku mencintaimu, Susan, balas Bidin. Kemarin, hari ini, dan sampai ingatanku habis nanti.
Matahari akhirnya tenggelam sempurna, menutup hari itu dengan janji gelap malam yang akan selalu diterangi oleh bintang. Dua siluet manusia itu duduk diam, menikmati kehadiran satu sama lain, mensyukuri kesempatan kedua yang diberikan Tuhan, kesempatan untuk jatuh cinta sekali lagi pada orang yang sama dengan cara yang benar-benar baru. Dan di kejauhan, hiruk-pikuk Jakarta terus berjalan, tidak peduli pada drama kecil ini. Namun bagi Susan dan Bidin, dunia sudah berhenti berputar tepat di taman ini. Tamat.